Kita malam ini kedatangan Bu Pipi nih. Halo Ci, halo semuanya. Halo. By the way, Bu Evi ini ya, yang kemarin baru ada videonya ya? Iya. Keren nggak? Keren nggak? Keren. Baru tadi saya forward itu saya nggak tahu. Kayaknya saya belum pernah ya ketemu langsung, maksudnya ngobrol. Belum. Nah, waktu lihat video aku udah mikir, wah kayaknya belum pernah ketemu langsung nih. Dan aku baru ngeh kalau ternyata itu yang malam ini nge-host. Ya, salam kenal ya Ibu Pipi. Aku selama ini pernah ketemu sama Ko Mike doang, Ko Mike. Iya. Itu acara Grand apa? Itu Grand LOP, iya betul. Oke. Ya. Oke, kita mulai aja, Ci. Ya, kita mulai aja. Oke, selamat malam semuanya. Saya harap semuanya sehat-sehat, masih semangat untuk mengejar periode ranking tahun ini. Harus dong. Buat teman-teman, congratulations yang udah pada ranking nih periode lalu. Ya, kita usaha terus ya, pokoknya kita jangan menyerah, kita berdoa terus, kita usaha terus. Hopefully periode ini makin naik ranking nih semua kita semua di sini. Iya. Amin. Okay, malam ini aku happy banget karena kedatangan Bu Pipi. Aku sapanya Bu Pipi aja ya, jadi instead of Bu Sylvia kayaknya lebih enak gitu. Nah, Bu Pipi ini adalah istri daripada co-founder AFC nih, Bapak Michael Tampi. Jadi kita happy banget karena aku pernah dengar sebelumnya cerita Bu Pipi, kalau Bu Pipi ini salah satu yang awal banget join nih. Karena bisa dibilang ini salah satu upline dari Dr. Luigi yang udah Bushido. Wah, mantap banget kan kita bisa kedatangan Bu Pipi malam hari ini. Yang juga adalah seorang ibu rumah tangga juga ya Bu Pipi ya. Nah, jadi kita malam ini mau dengerin sharing perjalanan hidup dari Bu Pipi. Mungkin sebelum bergabung, Bu Pipi pernah menjalankan apa nih? Apakah dulu bekerja atau mungkin ada bisnis lain? Boleh Bu Pipi, silakan. Bentar, saya potong dikit ya. Bu Pipi ini juga upline kita semua loh, bukan hanya upline Dr. Luigi ya. Berarti sesepuh nih, sesepuh. Iya, ini nenek moyang kita semua di atas nih. Nenek moyangnya nenek moyang lagi nih. Tadi sebenarnya saya rada sedih waktu Bu Evi bilang saya upline-nya Dr. Luigi, terus Dr. Luigi udah dianggap upline gitu ya. Bukan, bahkan Novi aja udah Bushido, saya kemarin belum berhasil menjadi Bushido. Oh, tidak apa-apa, Bu Pipi. Pipi mengalah dia. Ya. Tapi bangga banget ya jadi Bu Pipi nih, maksudnya di bawahnya aja tuh udah banyak banget Bushido dan termasuk kita punya the next Bushido nih ya. Ini the real ibunya para Bushido. Nah, betul. Betul. Semangat ya. Pipi cepat Bushido juga nih gitu. Amin. Jadi kalau ketemu ibunya Bushido harus Bushido ya. Nah, begitu betul. Iya. Oke, thank you sebelumnya. Ya, apa ya Bu Evi, Evi apa ya? Ya, thank you Bu Evi untuk kesempatannya, terutama Cinovi yang sudah memberikan kesempatan. Teman roadshow nih, kemarin saya nggak roadshow ya, Cinovi ya, ke Bangka ya. Jadi kita nggak ketemu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya mulai ya sekali lagi thank you buat waktunya. Yang saya tuh agak ragu-ragu jujur aja ya Bapak Ibu ya, karena kan saya mostly Zoom-nya tuh keliling. Jadi kadang-kadang saya tuh agak lupa di Zoom Novi itu terakhir tuh bahasnya apa gitu ya. Saya takut ntar pada dengernya double, aduh ntar kasihan. Saya cuma pengen tes aja. Kalau Bu Evi pernah Zoom sama saya nggak kalau Zoom? Itu waktu pas zaman Cinovi, waktu itu Zoom tuh bareng harusnya dengan Pak Michael ya. Pak Mike Tampi telat datang tuh, pernah dengar sedikit tuh. Sedikit doang kan ya. Belum dia pulang nyampe rumah. Ya pernah sekali. Oke, saya mau tes satu lagi. Kalau Pak Dwi Utomo pernah Zoom sama saya nggak Pak? Nah, kayaknya belum nih. Oh, belum ya. Belum pernah ketemu mah, cuman tahu. Oh, oke. Sebelumnya Dwi. Apa? Istrinya Michael Tampi ya. Oke, berarti kalau Zoom belum pernah ya Pak ya? Kalau Zoom ya? Belum pernah. Oke, satu lagi deh tanya. Mudah-mudahan saya jadi inilah anak-anak Bushidonya Bu Iwandi nanti. Amin. Bu Novi dong, Ibu Novi. Kalau Cilili, aku pengen tanya, Cilili pernah dengar aku di Zoom? Oh, Cilili.
Ya itu Lili juga belum kan? ya betul tuh yang pegang dadanya. Ya, Lili Diamond Dust belum. Kita bajunya mirip nih. Suaranya belum buka, suaranya belum dibuka, Ci. Suaranya belum dibuka. Oh iya, sorry. Saya takut bukan Lili saya. belum pernah, Ci. Oke, belum pernah ya. Oke, lumayan lah dari random. Oke, Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah dengar cerita saya ini, saya mohon maaf harus mengulang mendengarkan kembali. Tapi yang belum, semoga sharing saya dapat membantu ya. Mungkin kalau saya tuh lebih banyak tuh sisinya akan bicara tentang seseorang yang sebetulnya saya tuh nggak pernah punya pengalaman sama sekali di multi level. Biasanya saya lebih nyaman cerita itu karena apa? Karena menurut saya itu sesuatu yang saya nggak bisa lupain lah ya kalau saya bilang. Jadi kalau tadi ditanya sama Bu Evi, saya ini ngapain sebelumnya, kerja kah, ibu rumah tangga atau apa? Kalau saya ini Bapak Ibu, saya background-nya itu bekerja. Saya dari dulu, dari SMA gitu ya tepatnya, selalu punya cita-cita itu bekerja. Saya memang nggak pernah punya cita-cita itu punya usaha, betul. Jadi saya pikir saya kuliah, saya pengen kerja. Kenapa? Saya selalu ngerasa tuh dulu kalau jadi wanita karir, kerja di multinational company, punya jabatan bagus, sering bisnis trip ke luar negeri, itu patokan saya ya. Saya ngerasa itu tuh sesuatu yang keren banget. Dan itu yang selalu jadi saya incar. Jadi dari saya kerja, saya berusaha selalu cari multinational company. Terus satu gagal, belum apa, pokoknya itu yang selalu saya incar. Sampai akhirnya, puji Tuhan, tercapai lah ya. Intinya gini, saya pernah kerja di multinational company, saya selalu bisnis trip. Sebetulnya dulu mikirnya gini ya, bisnis trip itu dulu pikirnya ya salah satu jalan-jalan gratis ya. Itu selalu. Oke. Boleh ada yang belum di-mute? Sebentar, saya yang bocor nih. Blue Diamond. Oke. Jadi saya selalu berpikir waktu itu karena saya tuh keluarganya biasa aja gitu ya. Ya pernah keluar negeri kayaknya cuma sebatas ke Singapura kayaknya ya waktu itu. Jadi kayaknya itu pengen banget tuh kerja di multinational company karena kepikiran salah satunya cita-citanya bisnis trip atau keliling dunia gratis. Nah, sebetulnya saya ucap syukur semuanya itu saya bisa bilang apa yang saya cita-citakan dengan kerja keras bisa berhasil. Jadi saya tuh posisi terakhir saya kerja, saya tuh lumayan lah posisi saya terakhir saya sempat cicipin 2-3 tahun terakhir saya jadi VP di salah satu company di mana kita bawa brand Italia, UK. Jadi lumayan bisnis trip juga sering banget ya, lumayan. Kalau meeting mingguan apa mulai dari Eropa ke Hong Kong ke Singapura, menurut saya semua tuh tercapai dan sebetulnya nggak ada yang saya sesali saat itu, nggak ada. Cuma ada satu momen di mana waktu saya udah punya anak sebetulnya. Ya, jadi momennya itu mulai ngerasa nggak begitu nyaman itu waktu punya anak. Waktu punya anak satu, nggak tahu ya, masih oke aja. Saya masih kerja kayak biasa. Waktu mau punya anak kedua, lebih tepatnya waktu mau punya anak kedua itu saya lumayan jauh selisihnya 5 tahun. Selalu saya tunda sama Max, selalu saya tunda. Alasannya lebih ke saya, karena saya pikir, misalnya pengen tahun depan, pikir, waduh tapi tahun depan ada project ini di kantor, kayaknya beresin itu dulu deh. Begitu tahun depannya lagi, wah ternyata ada project ini, nanti deh kayaknya bakal sibuk, kayaknya tahun depan lagi aja gitu. Jadi selalu tertunda. Nah, waktu itu saya nggak tahu kenapa saya tuh kalau kerja ya Bapak Ibu, masalah lokasi saya selalu ngerasa saya ini kurang beruntung. Saya selalu ngerasa saya tuh kurang beruntung. Kenapa? Saya tuh pertama kali dulu saya kerja di Kelapa Gading di Jakarta, itu saya pernah punya kantor itu di Pasar Kemis, ya, di Bitung. Jadi Bapak Ibu bayangin, dan saat itu harus pikirin di saat itu belum ada ya namanya tol lingkar luar, itu nggak ada. Jadi kalau dari Kelapa Gading itu perjalanan saya ngelewatin tol yang Ancol, Kelapa II, turun di Grogol, masuk tol Tangerang, Kebonjeruk, Karangtengah, terus apa ya, kalau sekarang Serpong, Lipo, Karawaci, nah satu lagi tuh baru keluaran tol saya, Bitung. Itu kalau pulang juga seperti itu, Bapak Ibu bayangin ya. Pulang tuh Bitung, Karawaci, Karangtengah, ngelewatin apa tuh namanya, ngelewatin kalau sekarang Grogol ya. Itu kalau namanya Jumat, macet, weekend, hujan, itu kurang lebih saya nyampe Kelapa Gading itu bisa 2,5 jam sampai 3,5 jam. Kalau pergi rata-rata 1 jam 30 menit. Itu saya jalanin bertahun-tahun. Sampai saya punya anak, saya pindah ke Serpong, saya kantornya di Blok M. Kalau di Blok M itu saya harus ngelewatin Tanah Kusir, arteri Pondok Indah gitu ya. Jadi menghabiskan waktu di jalan 3 jam sehari itu untuk saya hal yang biasa. 4 jam juga bisa.
Nah, jadi saya mulai ngerasa tuh si Mike mulai komplain, maksudnya tuh kadang-kala pulang tuh anak tuh pasti udah tidur. Pergi kalau lagi banyak meeting, anak belum bangun gitu ya. Nah, itulah awal mula tuh di mana akhirnya saya memutuskan berhenti bekerja. Jadi sebetulnya waktu itu momen saya tuh lagi berhenti bekerja saat itu. Jadi saya habis lahiran anak kedua, saya memutuskan untuk berhenti kerja karena anak saya yang pertama mau masuk SD, anak yang kedua baru lahir. Itulah pertama kali saya jadi pengangguran ceritanya ya. Itu awal ceritanya pengangguran. Nah, Bapak Ibu, saya langsung lanjut ceritanya ya, walaupun belum ditanya. Nah, saya tuh kalau kerja, ya, saya tuh kerja. Kalau lihat saya ini, sebetulnya saya emang orangnya hobi ngomong. Saya jujur aja, saya bilang saya ini hobi ngomong. Tetapi saya tuh total kerja berkarir itu kurang lebih 14 tahun. Tapi saya kerja selama 14 tahun itu tidak pernah sekalipun saya itu bekerja di divisi sales. Kenapa? Karena saya tuh paling nggak suka jualan, Bapak Ibu. Saya paling nggak suka. Dulu waktu saya kerja di Osram, di perusahaan lampu Jerman, saya di prinsipal, kalau mau naiknya itu cepat, fasilitasnya paling oke, itu kalau di divisi sales. Saya berapa kali ditawarin, maksudnya, oh ini ada karena itu posisinya lebih banyak gitu ya. Nih, Sylvie, kalau kamu mau nih pas ada jabatan manajernya di divisi sales ini. Saya tuh selalu tolak. Saya pasti pilih itu agak random ya. Saya yang awalnya orang marketing, branding, saya pernah jadi manajer logistik, saya pernah jadi supply chain. Intinya saya tuh tidak pernah mau kerjaan sales. Kenapa? Karena saya ngerasa saya kan dulu orang marketing ya, orang branding. Kalau dulu saya ketemu distributor, karena saya di prinsipal ya. So, kalau saya ketemu distributor tuh enak. Saya datang itu karena saya mau nawarin, oh kita tuh di company lagi ada promo A, kita tuh lagi ada promo B. Kayaknya enak gitu, saya tuh menawarkan bantuan. Tapi saya ngerasa kalau saya jadi sales, saya tuh kayak maksa orang beli. Terus kalau orang itu nggak beli, saya ngerasa mungkin antara dia yang nggak enak sama saya yang nggak enak sama dia gitu ya. Jadi Bapak Ibu bayangin, saya tuh orangnya benar-benar tidak pernah berkarir satu kali pun jualan. Dan saya sangat tidak suka yang namanya itu jualan. Saya paling nggak suka kerja yang ada target. Jadi itu tidak pernah saya lakukan. Jadi singkat cerita, suatu hari waktu Michael buka perusahaan ini sama Ernest, saya jujur waktu mereka merintis AFC. Oh, berarti ini bininya? Bentar. Jadi Mike gitu. Anaknya Pak Michael? Oh, siapa? Iya, ini istrinya Pak Michael Tampi, CEO, co-founder kita ya di AFC. Oke, lanjut. Jadi waktu Pak Mike sama Pak Ernest lagi jalan ini tuh jujur saya tuh nggak begitu ngikutin. Kenapa? Karena pertama Mike kan memang sering invest dan buka company ya. Jadi saya nggak pernah ikutin satu persatu. Dan dari dulu tuh prinsipnya kalau berkarir saya tuh sendiri-sendiri kalau sama Mike. Jadi dia nggak pernah ikutin kerjaan saya nggak pernah ikutin kerjaan dia. Menurut saya tuh kayak mengurangin konflik lah dalam rumah tangga ya. Jadi kita kayak cari uang masing-masing gitu ya. Nah, waktu Pak Mike sama Pak Ernest tepatnya ngerjain ini, saya nggak begitu ngikutin karena kan waktu itu saya persiapan, saya udah planning, saya mau resign. Jadi banyak kerjaan yang saya harus beresin. Dan saya tetap harus ada bisnis trip, ada apa, walaupun pada saat itu saya lagi hamil. Jadi saya nggak ngikutin ya. Saya tahu lah Pak Mike tuh pergi ke Jepang sama Pak Ernest apa. Saya kurang lebih cuma tahu-tahu aja. Cuma saya tuh nggak begitu. Saya tahu itu multi level. Cuma saya nggak begitu ngeh itu tuh apa. Jujur aja ya Bapak Ibu ya. Sampai company AFC itu mereka opening atau apa tuh saya nggak datang. Karena waktu itu saya lagi mau lahiran, belum 40 hari. Saya ingat lah, pokoknya ceritanya kurang lebih kayak gitu. Sampai suatu hari, Bapak Ibu, nah mungkin ini yang saya udah pernah ceritain. Sampai suatu hari tuh Pak Ernest telepon saya ya. Waktu itu saya ingat sekali, kurang lebih AFC itu udah berjalan 3-4 bulan. Makanya saya bukan orang yang pertama join, udah pasti. Saya mungkin saat itu sekian ratus lah. Saya nggak tahu apakah udah nyampe 1000. Intinya waktu saya datang LOP itu sudah ada Cijuli, udah ada Bu Yani, udah ada beberapa orang yang udah sebagai as a member. Saya ditelepon Pak Ernest bilang gini sama saya, siang-siang ya. Pi, dia bilang gitu, lu tuh ya nggak pernah datang ke kantor Puri. Masa gua sama suami buka perusahaan, lu tuh nggak support, nggak datang. Aduh, saya nggak enak banget ya. Saya pikir Mike juga nggak pernah suruh. Gara-gara ditelepon Pak Ernest, saya nggak enak. Akhirnya saya datang, Bapak Ibu ya. Saya datanglah di hari Rabu itu. Saya ajak mertua saya, karena kan Mike dari kantor, saya dari rumah. Saya pikir, aduh males juga ya kalau sendirian. Apalagi kalau Mike telat-telat gitu. Kebetulan rumah saya dekat sama mertua saya ajak mertua saya. Nah, disitulah Bapak Ibu, pertama kalinya saya tahu sebetulnya AFC itu apa. Ya, presentasi pertama itu Pak Niko jelasin company. Wah, saya tuh duduk paling depan ya. Kalau Bapak Ibu suka lihat fotonya ya, itu sebetulnya Pak Ernest kan suruh saya datang untuk memenuhi tempat. Karena waktu itu
LOP itu yang datang cuma 8 orang, 9 orang. Saat itu waktu saya datangnya palingan sekitar 13-12 orang lah, itu termasuk Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko. Waktu Pak Niko jelasin, saya tuh baru dengerin pertama kali. Dan saya tuh kayaknya hampir nggak pernah loh Bapak Ibu dengerin presentasi multi level. Beneran deh, baru kali itu. Mungkin pernah waktu kuliah TNC atau apa, tapi itu pun selewat-lewat lah ya. Saya waktu dengerin Pak Niko bilang ya, oh saya pikir keren juga ya ini ya. Saya pikir benar-benar dari Jepang, terus tuh di Singapura. Saya tuh benar-benar hal yang tertarik buat saya itu karena AFC ini saya baru nge kalau ternyata di luar negeri itu bukan perusahaan multi level. Itu hal yang pertama yang buat saya tertarik. Kedua, di poin waktu Pak Niko jelasin paten ya. Dulu paten itu apa? Kalau Cinovi pasti ingat zaman Niko dulu jelasin ini botol aqua untuk wah, saya waktu dengerin itu saya sebagai pemula tuh nangkep banget. Oh keren juga ya produknya ya, pakai paten-paten gini ya dapatnya segala macam. Terus abis itu testimoni Cishanti. Cishanti itu cerita dia jalanin AFC sudah 3-4 bulan, dia udah dapat penghasilan 30-40 juta waktu itu. Terus saya mulai mikir ya, saya pikir, saya kan saat itu ibu rumah tangga ya Bapak Ibu ya, yang baru berhenti kerja kurang lebih 2-3 bulan. Saya mikir, lumayan juga ya kalau gue bisa jalanin ini dari rumah dapat 30-40, aku bilang gitu, lumayan juga ya, aku pikir. Ya udah. Yang ketiga tuh Bu Yani, testimoni produk. Nah, sebetulnya bisa dibilang ya, Bu Yani ini salah satu orang yang mungkin dengar kesaksian itu yang membuat saya benar-benar yakin pakai mau join di AFC. Jadi bukan yakin karena Pak Mike, Pak RC. Saya waktu dulu ya, saya selalu mikir kalau perusahaan multi level bikin testimoni, saya selalu mikir ini nih kayaknya karangan lah 90%. Ya, saya selalu mikir tuh, ini mah udah di skenario gitu ya, maksudnya udah diatur menurut saya. Tapi waktu saya dengerin Bu Yani ya, Bapak Ibu ya, waktu dia cerita, saya bukannya apa Bu Yani itu backgroundnya gini, dia aja tinggal di salah satu apartemen yang cukup mewah di Jakarta, dia tuh tinggalnya di penthouse, karena suaminya itu salah satu direktur obat batuk Laserin. Dan kebetulan saya ini kalau minum obat batuk, saya tuh suka obat batuk Laserin, karena kategorinya jamu. Jadi waktu dia cerita tuh saya ngerasa kayak klik aja gitu ya. Terus saya dengar ceritanya Bu Yani, gimana dia 4 tahun minum painkiller, 4 tahun minum obat tidur, udah berobat ke Amerika, udah bisa dikasih morfin pada saat kesakitan. Gimana hidupnya tuh berubah bisa 100% lepas painkiller dan obat tidur, untuk saya tuh wah banget. Dan waktu dia kasih testimoni itu, pertama kalinya dia ngomong di depan umum. Habis itu waktu pulang, dijemput anaknya dan suaminya itu tuh yang direktur Laserin itu dan anaknya. Saya waktu dengerin itu saya mikir gini, nggak mungkin ibu ini mau cuma sekedar ngarang gitu kan, buat apa, no point saat itu gitu. Dan saya rasa dia juga bukan orang yang mau cari uang atau apa di momen saat itu. Jadi waktu saya pulang ya, saya ngomong di mobil sama Michael, saya bilang, Mike, itu bagus banget ya, aku bilang ya produknya. Akhirnya mau bagus banget. Boleh juga ya kalau aku iseng jalanin. Terus si Mike tuh dengan sangat kaget, emang lo tertarik? Lo mau join multi level? Karena dia beneran, dia nggak pernah nawarin. Karena dia pikir aku pasti nggak mau. Terus aku cuma bilang, ya kenapa enggak ya? Aku coba ya, mumpung lagi nggak kerja. Aku bilang gitu ya, kenapa enggak? Aku bilang gitu. Ya udah singkat cerita di mobil ternyata mamanya Mike yang juga dengerin penjelasan itu sangat semangat banget. Dia bilang, waduh kalau gitu mama mau tuh, apa kan kaki mama sakit, mama mau jalanin serius. Untungnya ya Bapak Ibu ya, yang presentasi marketing plan nggak ada yang nempel itu sebenarnya ke saya coba inget aja, pokoknya kalau ngerekrut orang dapat duit lah ya, saya ada inget lah begitu-begitu ya. Matiin kameranya. Akhirnya saya bilang sama mertua saya, Mam, kalau gitu kalau mama mau join ya, aku besok join duluan ya. Jadi aku ngerekrut mama biar nanti bonus sponsornya buat aku. Jadi orang yang pertama kali saya rekrut itu mertua saya sebetulnya. Jadi dia orang yang pertama yang saya rekrut. Jadi abis itu 3 hari kemudian kalau nggak salah Pak Mike bilang kamu ke kantor aja ketemu mamanya Niko, karena saya juga nggak ngerti kalau disuruh jelasin marketing plan. Ya saya datanglah ketemu Niko. Kayaknya Niko tuh dulu udah enak banget kali sama saya, karena kayaknya datang berapa kali WA nggak ngerti-ngerti direct sponsor, pairing, logikanya tuh nggak masuk. Apalagi pas apa saya tuh nggak ngerti. Saya nggak ngerti banget. Sampai kayaknya Pak Niko coba bilang, udahlah Bu, Ibu pokoknya kalau udah ngerasain duitnya pasti ngerti sendiri. Ya udah, singkat cerita sebetulnya mungkin itu dulu Bu Evi. Jadi itulah pertama kali saya join. Jadi memang benar-benar nggak ada nggak ada. Dan nggak ada niat awalnya tuh nggak tahu juga caranya gimana, pokoknya sekedar denger lumayan tertarik, ya udah akhirnya saya join. Itu ceritanya. Mantap. Jadi itu kira-kira berarti tahun 2018 masih ya Bu Pipi ya?
Ya, 18 sekitar bulan April Mei, karena kan sebetulnya AFC itu bulan Mei berarti. Karena AFC itu mulai pertama kali ngerekrut orang itu sekitar sebetulnya bulan Januari saat itu. Tapi produknya nyampainya April. Oke. Makanya saya itu sekitar bulan Mei seharusnya, karena mereka udah konsumsi produknya. Oke. Mm-mm. Oke, jadi dalam perjalanan itu Bu Pipi tantangannya apa sih? Kalau kita kan dulu sering mikir ya, oh kalau duluan join tuh berarti lebih enak ya. Padahal kan mungkin belum ada testimoni, orang belum dengar tentang AFC itu siapa, produknya tuh kayak apa. Nah, tantangannya apa tuh waktu awal-awal bergabung itu? Kalau tantangannya udah pasti susah banget ya, karena orang nggak ada yang tahu produk kita, nggak ada tahu AFC, nggak tahu siapa Pak Mike, nggak tahu siapa Pak Ernest. Yang mungkin yang paling gampang mendeskripsikan salah satu cerita ini, kalau Bapak Ibu pernah lihat di presentasi yang zaman dulu buku merah ya, kita itu pernah ada trip ke Jepang pertama kali. Dan waktu itu gampang banget trip ke Jepang itu. Saya lupa jualan berapa diamond, sponsor berapa diamond dapat 1 tiket. Tapi itu really short trip lah, benar-benar cuma untuk lihat pabrik. Kalau Bapak Ibu perhatiin orang-orang di foto itu, di luar Pak Mike, Pak Ernest, Bu Helen, Niko gitu ya, kita lah yang as a member. Itu mungkin saya ambil, kemarin saya sempat simulasi sama siapa tuh? Lavina ya. Mungkin kalau yang membernya itu yang pergi ada sekitar, aku ambil contoh 20, aku ambil ya, presentasi 20, itu 9-nya udah nggak ada Bapak Ibu di AFC saat ini. Kenapa? Karena kita dulu 20 orang ini adalah orang-orang yang benar-benar sering banget ditolak, benar-benar ngerasa kayak ini sebetulnya SOP ini bisa nggak sih diterima masyarakat Indonesia gitu ya. Dan ternyata dengan berjalannya waktu 9 orang yang bahkan udah dapat trip Jepang itu aja, itu akhirnya menyerah di tengah-tengah. Karena ngerasa ini susah banget untuk diterusin. Dan saya mengucap syukur untungnya kok bisa dibilang orang-orang yang bertahan sekarang itu udah pasti adalah misalnya Kobu Dartanto, ada Kobu Dilim, Lavina, itu mostly walaupun jalannya terseok-seok, tapi minimal setelah melalui itu 2 tahun, mereka semua tembus Shogun semua. Jadi memang di tahun pertama, di tahun kedua, kalau dibilang tantangannya terbesar apa, sudah pasti orang susah banget untuk terima produk kita, karena itu benar-benar something new banget. Tapi kalau pertanyaannya tadi Bu Evi, kalau aku pribadi tantangannya apa? Nah, aku kan tadi cerita aku nih orang yang nggak suka jualan ya. Jadi untuk aku tuh berat sekali kalau aku pribadi untuk bisa jualan itu. Kalau aku mah udah sering banget mau nyerah, sering banget. Benar-benar ngerasa tuh, udahlah memang multi level ini bukan aku banget. Ya itu sering banget. Benar-benar. Terus kalau aku ngelihat mertua aku tuh jago banget jualan, jago banget. Jadi kalau kita compare 3 bulan pertama aku sama dia gitu ya, jauh banget bonus dia tuh lebih gede dari aku. Karena dia bisa kayak jualan, aku bingung ya, jualan ke tetangga, udah jadi member, oh saudara udah jadi member, aku kayak hebat banget ya, dia tuh direct sponsor tuh hebat banget. Terus aku tuh benar-benar udah ngerasain ini bukan aku, dan si Mike juga nggak push, karena kan dari awal dia juga sangat underestimate aku. Dia sangat underestimate aku bisa bertahan di multi level ini. Sampai suatu hari adalah yang aku ngerekrut 1 orang, 2 orang, tapi nggak begitu banyak. Aku sampai suatu hari yaitu kalau dengar ceritanya yang Dokter Wigi, akhirnya aku memang call mama aku. Ya mamaku, aku orang Palembang, jadi mamaku tinggal di Palembang. Jadi aku cuma telepon, aku cuma bilang, Mam, aku tuh setelah berapa bulan, memang aku kirim ya produk SOP 100 itu. Tapi aku cuma suruh dia minum awalnya, aku nggak pernah say anything. Waktu aku kasih, dia tuh bilang gini sama aku, Mam, aku tuh sekarang join multi level loh dari Jepang. Kan tau mamaku, dia tuh kayak setengah histeris gitu. Hah? Pipi, kamu kenapa jual multi level? Itu tuh kayak ngerasa apa aku nih nggak punya duit atau apa ya? Benar-benar kenapa kamu jual multi level? Kamu jualan apa tuh? Jualan obat apa? Terus aku bilang ya nggak apa-apa, produknya tuh bagus banget company-nya. Tapi dia tuh kayak benar-benar kayak nggak percaya gitu ya. Hah? Kenapa bisa jualan multi level? Kenapa nggak kerja? Karena kan mungkin udah biasa tuh, kebetulan cici aku juga orangnya wanita karir, aku wanita karir. Jadi tuh ngerasa mencrok ke multi level tuh aneh gitu ya untuk keluarga kita gitu ya, kayaknya aneh banget. Jadi aku bilang ya ini kan company-nya punyanya Mike juga, aku bilang sama Ernest ini bagus, aku bilang gitu. Ya udah singkat cerita aku cuma bilang sama dia, Mama aku bilang minta tolong kumpulin karena mama saya tuh orangnya yang sangat punya banyak temen dan selalu beli multi level apapun dia tuh selalu beli kayaknya lengkap di rumah itu. Aku coba bilang
Mama tolong kumpulin semua teman Mama yang suka jualan multi level ke Mama dan orang-orang yang tipenya kayak Mama yang suka beli apa aja. Ya udah, akhirnya dia bilang dia bisa kumpulin 40 orang. Nah, ini kayaknya aku udah pernah ceritain ya. Dia bilang aku bisa, suatu hari mamaku bilang telepon aku setelah kayak 3 hari. Pi, mama udah teleponin ya semua orang. Ada nih 40 orang lah yang bisa join. Wah, Wow. oke Mam, aku bilang. Oke, aku cari restoran di Palembang. Di Palembang lumayan murah. Waktu itu aku dapat bisa makan prasmanan cuma 75.000 satu packs. Minimal harus 50 packs. Aku pikir, ya oke lah. Waktu itu hitung-hitung akhirnya cuma 2-3 juta, dikasih diskon, dikasih ini, apalah ya. Oke, aku bilang, oke, aku pesen 50. Akhirnya waktu itu aku telepon Cisyanti ya waktu itu. Aku bilang, Cisyanti, aku kan nggak pernah LOP gede, boleh nggak bantuin aku ke Palembang? Terus Cisyanti bersedia. Dia bilang, oh boleh lah Pi, 40 itu banyak apa? Oke, itu sekitar 3 hari sebelum saya berangkat, ternyata cerita itu sampai ke Paniko, karena saya nggak terlalu info sama Paniko. Terus Paniko bilang, Bu, kata Cisyanti, Bu mau ke Palembang yang ngumpulin sekitar 40 orang. Iya, aku bilang gitu. Terus ini aku bilang, wah saya udah lama banget nih nggak ke Palembang, saya ikutlah, saya temenin dia bilang, saya pergi. Oh ya udah, akhirnya Paniko ikut. Kayaknya sehari atau 2 hari sebelum berangkat si Pak Ernest telepon saya, Pi, katanya lu mau ke Palembang ya? Aduh, aku udah lama nih nggak ke Palembang, pengen juga kuliner, aku ikut deh. Akhirnya kita pergi berempat, itu kayaknya beda pesawat semua ya, nggak ada yang sama, aku duluan segala macam. Nanti intinya ketemu di situ. Bapak Ibu harus pikirin waktu itu kita tuh kalau LOP di Jakarta baru belasan orang. Jadi waktu denger 40 itu tuh kayaknya wah gede banget gitu ya. Ya wow banget. Oke, akhirnya hari H saya buat acaranya, saya ingat banget jam 6, itu jam 5 di Palembang hujannya luar biasa gede. Dan di Palembang itu kota yang cepat banjir. Cepat banjir tapi cepat surut. Intinya itu cepat tergenang. Itu Bapak Ibu sampai jam 6:30 lewat 10 gitu ya. Itu kayaknya yang di ruangan itu baru ada 8 orang. 8 orang itu kalau dikurangin 4 ya, itu saya, Cisyanti, Pak Ernest, Niko. Oke. Terus ada mama saya ajak tetangga satu, mama saya ajak tante saya. Itu tuh saya udah kayak mau nangis ya Bapak Ibu ya. Saya tuh bukan mau nangis, saya udah kayak malu banget, saya malu banget sama Pak Niko. Cisyanti saya udah lagi gak pikirin lah ya, saat itu saya malu banget sama Pak Niko sama Pak Ernest. Aduh, saya tuh udah nggak tahu lagi lah mau ngomong pakai apa. Kayaknya tuh mama saya udah sibuk lah ya. Kayaknya dia udah teleponin cuma temen deketnya, cuma minta tolong supaya datang aja lah, bilang apalah makanannya banyak lah, kasihan si Pipi. Kayaknya itu udah bahasanya tuh udah kayak gitu. Akhirnya udah jam 7 kurang, Paniko bilang sama saya, mungkin dia lihat kan, saya tuh cemas banget. Paniko bilang gini, Bu, Ibu biasa aja, dia bilang, kita mah biasa di bisnis ini, undang 100, datang 10 tuh biasa, dia bilang gitu ya. Gak usah terlalu gimana banget, show must go on. Saya pikir, kan ya lu enak ya yang ngomong ya, tapi kan gue tuh nggak enak, apalagi semua datang pakai biaya sendiri-sendiri gitu ya. Saya tuh nggak enak banget, Bapak Ibu. Tapi ya udah, show must go on, at the end itu kayaknya yang hadir itu cuma 13 orang ya. 13 orang itu kurangin saya 4, ya berarti yang hadir berapa tuh? 9. Ya 9 itu ya ada mama saya, teman dekatnya. Itu mas sebetulnya saya mau bilang itu the real yang saya undang tuh sebetulnya hampir nggak ada. Itu benar-benar kayak temen gengnya mama saya aja. Nah tapi Bapak Ibu memang yang saya sangat syukuri sampai hari ini, di antara semua ibu-ibu itu, karena yang datang semuanya ibu-ibu itu ada satu orang bapak-bapak yang datang, yaitu ya Dokter Luigi itu. Jadi kenapa saya kadang sama dia tuh kayak dua sisi gini. Saya waktu itu saya tidak ada ucap syukurnya sih, nggak ada. Saya ngerasa gini, dia saya juga nggak kenal siapa ya. Waktu saya lihat dokter, saya tuh kayak setengah nggak percaya ini dokter atau enggak ya. Kan potongannya Dokter Luigi itu gimana gitu ya, kayak waktu itu kok kayaknya nggak meyakinkan banget ya nih dokter, saya pikir gitu ya, pakai kayaknya saya nggak tahu celana pendek lah, ngerokok pula, jadi saya ngerasa kayak udahlah, saya nggak hitung itu ya, maksudnya tidak memberi sesuatu yang bahagia lah malam hari itu menurut saya ya, saya nggak ini, saya sedih banget lah pokoknya hari itu Bapak Ibu. Nah tapi ternyata sama ya, kalau dengar ceritanya Dokter Luigi satu ini, dia sih ngucap syukur banget bisa mama saya telepon dia untuk suruh datang. Jadi walaupun saat itu ya biasalah standar ya Bapak Ibu ya. Kalau dia Dokter Luigi cuma bilang, Sylvie, produk kamu ini bagus banget dari Jepang, jarang banget loh ada produk Jepang, apalagi ada paten. Tapi ya seperti biasa lah, saya coba dulu ya produknya, nanti untuk jalanin nanti dulu. Ya itu jawaban standar menurut saya. Ya udah saya pulang tuh, saya masih sedih banget lah ya Bapak Ibu ya. Saya udah untung mungkin mama saya nggak tahu ngomong apa sama temennya ya. Ya tetaplah temennya ada yang beli diamond, ada yang beli apa ya. Mungkin walaupun nggak ada satupun target saya. Ya udah berjalannya waktu,
besoknya Dokter Wigi ketemu Pak Ernest, ketemu Pak Niko, karena tertarik, karena saat itu kita belum pernah punya member dokter. Dan memang kan Dokter Wigi punya pengalaman pernah jadi pembicara di salah satu kompetitor multilevel lainnya. Jadi pengen tanya, dokter dulu tuh memang kalau bicara tentang apa? Nah sebetulnya dari pembicaraan di Palembang itulah waktu itu muncul pertama kali ide kita itu mengadakan seminar kesehatan dengan tema terapi stem cell. Jadi itu dari pembicaraan di Palembang itu. Nah makanya setelah itu Dokter Wigi sering ke Jakarta, tapi itu sebetulnya bukan as a leader, benar-benar as a praktisi aja, sebagai dokter tamu, sebagai pembicara. Nah, semuanya itu berubah pada saat memang Dokter Wigi sempat merekrut satu ibu-ibu di Jakarta ya. Waktu itu saya temuin karena kan Dokter Wigi di Palembang. Dia bilang, "Silvi, ada orang nih tertarik banget ngotot, pengen ketemu. Karena saya nggak bisa, saya ingin sama kamu ya. Dia akan datang ke LOP." Oke, saya datang. Ibu-ibu ini datang, bajunya ngejreng banget, waktu warna merah gitu ya. Saya nggak bakal bisa lupa lah, namanya Bu Yeni. Dia datang, tapi ya yang saya salut sama dia ya, dia baru datang ke LOP malam itu juga, tapi itu sangat semangat, mungkin semangatan dia dari saya. Dia bilang, "Ini bagus banget, saya pengen makan produk ini hari ini juga. Saya langsung mau beli malam ini 3 diamond. 1 diamond mau barangnya." Oh, pokoknya dia tuh semangat banget, Bapak Ibu. Jadi malam itu juga dia closing sama Dokter Wigi, terus dia minum, terus saya nggak tahu gimana, singkat cerita berapa minggu kemudian berjalannya waktu dia ngerekrut orang itu ngerekrut orang lagi, orang itu ngerekrut orang lagi, sampai akhirnya orang keberapa saya lupa, ketiga atau keempat orang itu merekrut Ko Budi Darwin, ya. Dan Ko Budi Darwin bersama Novi pada saat itu. Nah pada saat itulah saya sama Dokter Wigi cukup kaget kenapa kita tiba-tiba dalam 1-2 bulan kok jaringan kita di satu sisi itu sangat besar sekali. Akhirnya Dokter Wigi yang telepon saya, "Silvi, kenapa itu kaki kita satu gede banget ya?" Ada tuh pokoknya tuh loh yang Bu Yeni itu adalah kasih orang namanya Ko Budi Darwin, itu jago banget, rajin datang ke kantor. Akhirnya Dokter Wigi sempatin waktu pengen kenalan sama yang namanya Ko Budi Darwin itu. Nah disitulah mulai saya setelah ketemu Ko Budi Darwin itulah saya itu mulai berubah sebagai seorang networker kalau menurut saya. Di situ saya mulai berubah. Saya nggak akan bisa lupa, mungkin Ko Budi Darwin lupa ya. Suatu hari saya makan sama dia di Downtown di SMS malam-malam. Saya ingat itu ada saya, di situ ada Ko Yohanes. Saya lupa ada siapa lagi. Kayaknya kita 4-5 orang. Nggak ada Pak Mike waktu itu, karena lagi nungguin Pak Mike. Saya lagi makan di Downtown. Terus tiba-tiba Ko Budi nanya, "Bu Pipi gimana bonusnya?" Intinya dia nanya lah jalanin AFC. Terus saya tuh jawabnya cuma, "Ya susah lah kok kalau aku nggak punya pengalaman." Intinya aku tuh ngomongnya kayak gitu ya. Aku susah lah nggak ada pengalaman. Terus kan Ko Budi Darwin pernah tahu cerita aku ya. Aku berkarir 14 tahun. Aku pernah cerita, aku tuh orangnya kenapa berhenti karena pergi pagi, pulang malam, setiap hari lembur, jarang ketemu anak. Terus Ko Budi bilang kayak gini malam hari itu ke saya. Dia bilang, "Bu Pipi," dia bilang, "kita ngomong gaji rata-rata lah," dia bilang gitu ya. Saya tahu Bu Pipi juga nggak bakal ngomong gajinya, dia bilang. "Kita anggap aja lah orang ada yang gajinya 5 juta, 10 juta, 30, 50. Kita ambil tengah-tengah dulu dah 30 juta. Yang mungkin untuk sebagian orang gede banget, untuk sebagian orang biasa aja. Kita ambil 30 juta," kata Ko Budi Darwin. Bu Pipi mau jalanin kerja selama 14 tahun ya. Pergi pagi, pulang malam, kerja pasti lebih dari 8 jam. Demi uang 30 juta dalam 1 bulan. Dia bilang. Sekarang Bu Pipi punya kesempatan dapat uang lebih dari 30 juta. Yang ngerjainnya itu nggak usah 8-14 jam sehari. Nggak usah Bu Pipi bangun lagi jam 7, pulang jam 8 malam. Masa Bu Pipi nggak mau? Terus dia bilang sama saya, "Masa Bu Pipi mau jalanin demi uang 30 juta itu belasan tahun, tapi baru jalanin yang sekarang belum setahun, udah pengen nyerah dan ngerjainnya itu take it for granted." Terus waktu dia ngomong itu saya ngerasa kayak malu banget ya. Saya malu banget malam hari itu. Itu malam-malam pulang dari Downtown itu saya benar-benar mikir yang Ko Budi omong gitu ya. Dia sempat tanya sama saya, dia pernah tembak saya, "Bu Pipi sekarang dalam 1 hari berapa waktu yang Bu Pipi kasih ke AFC?" Saya jawab, "Ya nggak ada yang khusus ya kok ya." Dia nanya sama saya, "Kalau saya bilang sama Bu Pipi ngasih 4 jam bisa nggak?" "Kalau nggak bisa 4 jam deh, Senin sampai Jumat aja. Kita anggap Bu Pipi Sabtu Minggu libur, family day. Senin sampai Jumat sehari kasih 4 jam, Bu Pipi mau nggak?" Dia bilang gitu.
Ya udah, saya nggak jawab gimana gitu ya. Waktu pulang saya benar-benar pulang tuh di kasur, saya benar-benar mikir yang Ko Budi ngomong ke saya. Saya pikir bener juga ya, saya kan kerja kan belasan tahun, dan kalau saya dapat gaji 30 juta pun kan di 5 tahun saya pertama saya nggak mungkin dapat gaji segitu waktu dulu gitu kan. Terus waktu dia bilang bener juga ya, kenapa saya nggak anggap saya nih di AFC itu sebagai suatu pekerjaan, kenapa saya cuma anggap ini sebagai sambilan yang kalau dapat udah, enggak ya nggak apa-apa. Terus dari situ saya sering ajak Ko Budi ketemu lagi, saya mulai rubah pola pikir saya. Saya benar-benar ngerasa AFC ini memang sesuatu yang saya harus kerjakan. Yang saya memang harus jalanin ini sehari-hari seperti saya ngerjain ini kerjaan secara profesional. Yang saya memang pengen dapat duit dari sini. Nah, dari malam itulah Bapak Ibu, saya benar-benar berubah. Ya, saya benar-benar berubah cara saya ngelihat gimana saya jalanin multi level ini. Saya benar-benar berubah. Jadi yang awalnya saya memang kayak ya ketemu orang nggak ada gini ya, tidak terschedule, tidak sepenuh hati apa. Mulai malam hari itu saya berubah. Jadi ya dari situlah akhirnya saya mulai bangun tim, saya mulai ngerekrut, saya mulai pakai strategi. Semuanya paling banyak saya belajar sebetulnya dari Ko Budi Darwin. Gitu. Mungkin itu Bu Evi, ya, kalau ada yang mau dilanjutin. Ya. Berarti itu membawa satu kayak warna baru ya kedatangan Ko Budi Darwin ya. Iya, betul. Kan AFC juga saya dengar kan memang Pak Mike sendiri dan Pak Ernest juga nggak ada background sama sekali tentang networking itu apa, MLM itu apa gitu ya. Wow, oke. Jadi pokoknya intinya di sini tuh kita teman-teman kita cuma perlu konsisten aja karena kita nggak pernah tahu berapa lama ke depan ternyata kita dapat orang yang tepat atau tim yang mau ngejalanin gitu ya Bu Pipi ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu awal-awal itu berapa lama tuh akhirnya bisa achieve reda mungkin setelah berapa lama jalanin? Oke, karena kan dulu pertama kali AFC itu ada, kita belum ada annual rank ya. Belum ada annual rank. Jadi mungkin yang paling saya ingat gini aja, yang saya paling ingat waktu itu yang saya selalu punya target adalah saya pengen punya target minimal tiap hari ada pairing aja. Itu aja. Oh itu lama banget ya. Mungkin untuk saya waktu itu untuk tiap hari punya pairing saya butuh 1 tahun lebih. Ya, saya butuh 1 tahun lebih. Yang pasti di tahun 2018 saya join itu saya bisa bilang nggak ada apa-apanya lah. Maksudnya saya nggak pernah lah dapat sebulan itu uang puluhan juta tuh nggak ada. Mungkin di tahun 2019 tuh mulai. Jadi kalau ditanya benar-benar saya butuh waktu berapa lama, saya cukup lama. Saya bisa bilang cukup lama. Kenapa? Karena kan 4-5 bulan pertama saya hampir nggak ngapa-ngapain gitu ya. Benar-benar kayak nunggu, aneh ya maksudnya gini. Saya pengen duit tapi saya nunggu orang mau cari saya. Menurut saya itu kayak aneh dulu konsepnya ya. Iya. Jadi waktu itu ya udah akhirnya saya mungkin butuh 1 tahunan sih. Dan waktu itu ini mumpung ada Cinovi nih, saya sering ceritain ke Cinovi juga pernah dengarkan sebelumnya. Jadi waktu itu apa yang akhirnya buat saya tuh tetap mau jalanin AFC ya Bapak Ibu. Udah pasti selain dari uangnya dan kesehatannya, kalau saya pribadi yang saya sangat hargai untuk bekerja sebagai multi level itu karena saya seorang ibu, yang saya paling hargai itu flexible time-nya. Bukan berarti kita waktunya benar-benar seenaknya enggak, tapi minimal waktunya bisa kita atur sefleksibel mungkin. Ada waktu-waktu di mana saya harus roadshow juga ada gitu, tapi waktunya jauh lebih fleksibel. Yang saya sangat syukuri, saya sering banget cerita ini, padahal ceritanya itu simpel banget. Sore-sore hari Senin saya pergi ke SMS Mall ya. Saya pergi ke SMS Mall, saya bahkan ingat tuh jamnya sekitar jam 3-an. Anak-anak lagi tidur siang, saya cuma pergi pakai baju rumah, cuma pengen beli Häagen-Dazs karena hari Senin promo buy one get one. Oke. Jadi saya parkir waktu saya jalan di tengah-tengah mall SMS itu, saya ketemu Cinovi lagi sama istrinya Ko Yohanes sama Ci Kristi lagi bertigaan tuh jalan. Mereka jalan sambil nenteng es Häagen-Dazs juga. Jadi mereka dari Häagen-Dazs, saya mau ke Häagen-Dazs. Terus, Bu mau kemana? Kalau nggak Cinovi dulu lah yang manggil apa Ci Kristi, saya lupa. Oh ya mau beli Häagen-Dazs, saya bilang gitu. Oh iya sama nih kita baru beli. Ya biasalah ya hari Senin udah bercandaan. Tiba-tiba waktu saya mau jalan, tiba-tiba Novi yang ngomong. Novi bilang gini sama, Bu, dia bilang gitu, kita enak banget ya di AFC, jam 3, hari Senin, jam 3, kita ke mall. Dia bilang gitu. Coba kalau dulu gue nggak di AFC, gue lagi di kantor, ya, lagi pusing-pusingnya. Ya udah saya biasa aja waktu itu ya, saya beli es, sampai mobil ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu gimana sampai mobil, saya benar-benar kepikiran banget loh yang Cinovi itu bilang.
Saya benar-benar sampai mobil tuh saya kepikiran ya, ih bener banget ya si Novi bilang. Ini mah kalau dulu gue kerja di kantor ya, hari Senin tuh udah yang hari bete banget. Jam 3 tuh jam ngantuk gitu ya, jam ngantuk, nungguin pulang. Tiba-tiba sekarang gue jam 3 bisa ke mall beli es krim, terus konnichiwa masuk terus gitu ya. Jadi itu tuh kayak pertemuan singkat saya bersama Cinovi itu, ini hampir saya selalu ceritain loh Bapak Ibu, kalau ketemu ibu-ibu. Saya tuh selalu cerita, ini benar-benar momen kadang-kala kayak gitu ya, ada hal-hal tertentu tuh kita dapet sesuatu tuh yang nggak sengaja. Itu tuh nggak tahu ya, si Novi ingat gak cerita itu? Ya kan? Ingat banget. Sambil cengengesan lagi ya, kayak ya Bu ya, kita di AFC hari Senin bisa ke mall siang-siang itu buat saya tuh. Nah jadi itu tuh yang benar-benar saya sangat syukuri, dan kenapa saya tetap berusaha mau yang terbaik, kenapa? Karena saya sangat happy di AFC ini karena waktunya itu. Waktunya itu benar-benar saya tidak perlu terikat yang kayak dulu gitu ya, benar-benar every day, apalagi kalau bos minta meeting malam. Bapak Ibu percayalah dulu saya kerja itu ya, karena kalau saya pikir-pikir lagi ya, kok saya dulu bisa ya kerja tuh bertahun-tahun ya. Saya beneran loh, saya tuh bisa kerja ya, karena dulu saya punya bos yang sangat ini ya. Saya tuh bisa meeting di kantor itu beneran, saya bisa meeting sampai 1:30. Saya bisa meeting sampai 1:30, jam 1. Dan itu full. Top level manajemen tuh semua lagi meeting jam 1, jam 2, dan besok itu kita tetap harus datang 8:30 teng. Kenapa? Karena bosnya juga 8:30 udah di kantor. Jadi kalau saya pikir-pikir ya sekarang ya, gue sih gila banget loh dulu gitu ya. Pantas, kalau pikir-pikir pantesan dulu suami anak pada komplain semua gitu. Jadi dengan apa yang sekarang saya jalanin udah hampir 4 tahun, ya benar-benar saya syukurin banget lah. Tapi ya tadi, balik lagi yang Bu Evi bilang, benar banget. Saya cuma belajar satu hal di AFC ini. Intinya harus konsisten dan komitmen, itu aja. Karena kadang-kadang yang buat kita itu ya kayak saya dulu ya. Saya dulu udah nggak sabar Bapak Ibu. Waktu saya jalanin, ya berarti waktu ketemu Ko Budi Darwin, saya udah jalanin ini mungkin sekitar 7 bulan, 8 bulan ya. Itu aja saya udah nyerah. Saya bilang sama Ko Budi, nggak bisa lah, saya ini udah ini. Tapi ya itu ternyata orang-orang yang masih menjalani, orang yang konsisten menjalanin, saya benar-benar bisa lihat karena saya udah 4 tahun di sini, yang benar-benar konsisten. Mungkin ada yang 1 tahun udah berhasil, ada yang butuh waktunya lebih lama, 2 tahun, tapi saya bisa bilang yang konsisten dan tetap pegang komitmen itu pasti jadi, gitu. Pasti jadi di AFC ini. Ya, itu aja sih, Bu Evi. Oke, mantap nih. Gimana nih Cinovi nih? Kita mau door prize dulu atau mau lanjut lagi nih? Boleh door prize dulu deh daripada yang menang. Ini ya. Yang mau nanya boleh. Nah, sembari tunggu pertanyaan dari teman-teman, kita door prize dulu ya. Biar yang rada-rada ngantuk agak melek dikit. Ya, oke. Dari siapa nih, Ci? Pertanyaannya, Ci? Boleh, dari Bu Pipi boleh. Oke. Aduh, dari gue ya. Yang nyimak bisa jawab nih, pasti nih. Nah, ini satu Hanama ya. Bagian ini Hanama ya. Pertanyaan Bu Pipi di chat ya. Jadi kita lihat siapa yang duluan. Ayo semua siap-siap, olahraga jari. Oke. Oke. Dipikirin dulu ya sebelum ngetik biar nggak salah. Oke. Oke. Apa? Saya takut saya lagi salah jawabannya. Oke. Produk apa? Saya ngomongnya di plan A ya, produk di plan A, oke? Produk yang di launching kedua di AFC Indonesia itu apa? Produknya yang mana yang kedua di launching? Produk kedua. Produk kedua, teman-teman. Udah ada yang jawab tuh, tapi bukan yang pertama yang jawab. Oke. Ursukusi. Jawabannya jawab siapa? Adalah Ursukusi. Siapa yang jawab pertama kali? Ko Elim Shinobi, Banjarmasin. Wih, mantap. Orangnya udah cengar-cengir. Iya, betul. Jadi produk pertama SOP 100, kedua Ursukusi, ketiga Subarasi, keempat Sensei Suru. Dan kita akan launching tahun depan Ursukusi Go. Oke, mantap ya. Jadi karena perusahaan farmasi enaknya begitu teman-teman, selalu ada new product ya, inovasi terus ya. Betul. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih buat Bu Pipi nih teman-teman? Mumpung ya, boleh malam ini hadir di sini ya. Jarang-jarang loh bisa ketemu kan. Ya. Nanti saya bakal ketemu nih Bapak Ibu. Saya mau ke Kupang sama Novi.
Saya mau ke Kupang. Ayo Kupang, siapa Kupang di sini? Ya, saya mau ke Kupang. Ya, nanti Saya saya sebut sama dulu Bu biar Pipi. gak batal. Nah, tuh asik tuh, Jen. Mm-mm. Siapin Kupang ya. Nah, saya sama Bu Pipi hadir di Kupang. Teman-teman yang punya referensi juga boleh ya diarahin mulai hari ini di info-info. Ini Nah, Ko Eli memang ulang tahun ya hari ini kok. siapa ulang tahun? Ada Oh, yang bilang nih selamat ulang tahun Ko Elim. Kemarin. Oh, kemarin ulang tahunnya. Happy Waduh, happy belated birthday. birthday. Langsung dapat Wih. hadiah ya Hanamai. Ya, saya kasih hadiah Hanamai. Ini Oke, udah ini ada ada pertanyaan. pertanyaan nih. Iya. Oke, pertanyaan dari Pak Yowan Parastar. Gimana yang pertama kali melakukan strategi setelah ditampar-tampar sama Om Budi Darwin dan Cinovi? Oke, jadi Tampar-tampar kali. Oke, yang pertama mungkin beberapa ya. Saya kasih tips. Saya nggak tahu di sini banyak yang baru atau yang lama gitu ya. Cuma gini, yang pertama udah pasti Bapak Ibu yang harus kita pegang dulu itu komitmen kita datang LOP ya. Kalau dulu offline, kalau sekarang online ya. Oke, mau Zoom atau apa. Kadang-kala dulu gini, saya mikir, aduh kenapa sih saya tuh harus selalu datang hari Rabu gitu ya. Terus waktu itu apalagi presentasi kita tiap Rabu itu pasti sama, nggak pernah berubah template-nya ya, hampir selalu sama. Kalau yang ngomong siap A ngomongnya bisa panjang banget, nggak selesai-selesai sampai malam, sampai mall udah mau tutup gitu ya. Kalau yang cepet-cepet, cuma waktu itu Ko Budi bilang, dia bilang anggap aja pergi LOP itu suatu komitmen kita bahwa kita merasa diri kita tuh memang kayak pegawai, as a pegawai gitu. Maksudnya gini, kita memang mau jalanin ini, gimana sih lu mau jalanin serius, tapi lu nggak pernah mau datang ke kantor, nggak pengen dengerin kantor itu ada update apa, siapa aja sekarang leadernya, kalau kata Kobri itu nggak bisa. Sebetulnya Niko sering banget omongin itu berminggu-minggu, kita harus datang LOP. Waktu itu saya ngeliat tuh, dan terbukti loh Bapak Ibu, sampai hari ini banyak banget orang-orang yang jadi saya itu sama Lavina ya. Saya kenapa suka pakai success story-nya Lavina karena saya itu umur joinnya sama Lavina benar-benar mirip. Dan sebetulnya saya sama dia kan crossline. Cuma dulu saya tuh kadang malu sama Lavina. Rumah kita sama-sama di Tangerang. Saya tuh di Serpong, dia di Modern Land sana di Tangerang kota. Saya tuh masih bisa bawa mobil Bapak Ibu, ada kendaraan sendiri lah intinya ya. Lavina itu nggak ada kendaraan. Kalau pergi naik Grab. Itu aja lebih rajin dari saya. Jadi karena saya tuh mikir kalau dia selalu Ci, ntar sore datang LOP nggak? Saya tuh mau ngomong enggak aja udah nggak enak duluan ya, kayak dia aja yang naik Grab sama mobil masih datang gitu ya. Masa saya nggak datang gitu. Nah terus saya tuh sama Lavina terus beberapa orang termasuk Novi lah awal-awal tuh termasuk orang-orang yang nggak selalu tiap Rabu itu datang bawa prospek ya. Termasuk Ci Kristi, kalau di sini kan pasti kenal. Tapi benar saya bisa bilang Novi, Ci Kristi, saya bukan yang paling rajin lah. Lavina, ya kadang saya itu kita tuh orang yang selalu datang tiap hari Rabu. Mau ada ataupun nggak datang bawa prospek. Dulu saya tuh paling iri kalau lihat Ko Adrian ya. Setiap datang selalu bawa prospek. Terus ketemu ada lagi si Ibu adalah Pak Yanto juga dari tim lain. Setiap Rabu saya selalu datang selalu bawa prospek. Saya tuh kalau ngundang orang 10 yang datang tuh 1. Sampai saya tuh sama Lavina tuh desperate. Iya Ci, kok yang kita undang tuh nggak pernah ada yang datang. Tapi untungnya kita selalu memilih untuk selalu datang di hari Rabu. Ada cerita dari Lavina, saking dia desperate-nya ya Bapak Ibu yang nggak pernah bawa. Saya salut loh sama dia. Dia itu sempat 2 kali loh bisa bawa supir Grab dia turun ke LOP. Karena kan dia naik Grab nih, di Modern Land. Dia tuh benar-benar bisa bawa supir Grab-nya itu turun. Ikut dia. Jadi dia prospek di mobil Grab, sampai akhirnya supirnya ikutan LOP kita. Nah, jadi itu tips yang pertama tadi pertanyaannya Pak Yohan ya. Jadi selalu saya rubah, saya harus datang LOP karena saya ngerasa itu kayak meeting kantor aja. Jadi saya anggap saya ini pegawai AFC yang pengen maju. Dan untung itu keputusan yang tepat. Kenapa? Akhirnya saya jadi kenal Novi, saya kenal Ko Ardian, saya kenal Ko Yohanes. Dari situ saya bisa dengar. Yang kayak saya sama Lavina yang sempat loyo, nggak pernah bawa prospek. Tapi karena kita ketemu, kita sama-sama saling semangatin gitu ya. Terus yang kedua, ya mulailah kayak yang dulu mulai dibilang lah ya kayak mulai follow up, mulai kontak orang, mulai ajak orang. Makanya ada dan nggak ada hasil, mau ajak orang datang nggak datang, saya tetap datang LOP-nya. Jadi sebetulnya strategi simpelnya itu sih Pak. Kayak yang Ko Budi bilang aja, kamu mau sisihin berapa waktu kamu dalam 1 minggu
untuk kerjaan AFC. Dan pada akhirnya memang usaha kita tidak akan membohongin hasil ya. Hasil kita tuh pasti seberapa keras kamu berusaha di AFC, ya itulah hasilnya. Terus masalah konsisten, saya kemarin ada satu cerita yang menurut saya bagus banget. Bahkan ini saya dapat dari member saya. Jadi saya baru ada ngerekrut salah satu member, itu sebenarnya teman kuliah saya dulu. Terus dia tuh dari orang yang saya rekrut, dia itu salah satu rekrutan saya yang jadi toreda tuh tercepat menurut saya. Dia itu bisa jadi toreda dalam 3,5 bulan dengan usaha sendiri, dan dia itu tidak pernah jalanin multi level sama sekali. Bahkan dia tidak pernah bekerja mau di kantor ataupun apa, karena benar-benar kuliah, tamat kuliah langsung merit karena selisih sama suaminya 10 tahun, langsung punya anak 3. Jadi benar-benar nggak pernah kerja. Jadi waktu dia bisa mencapai toreda itu buat saya tuh luar biasa banget. Waktu dia memutuskan mau serius di AFC aja buat saya udah kaget. Saya tanya sama dia, namanya Nini. Dia bilang, gue bilang, kok lo tuh mau sih jalanin AFC? Gue pengen tahu dong, kenapa lo tuh benar-benar yakin? Dia cuma cerita kayak gini, Bapak Ibu. Dia bilang, dia pernah join di multi level sekitar 4 tahun lalu. Tapi join yang nggak pernah jalanin. Karena waktu join, sekali nawarin orang ditolak, 2 kali nawarin orang ditolak, 3 kali nawarin orang ditolak, udah. Waktu itu dia join berdua temennya, sama-sama kayak emak-emak jaga TK gitulah ya, jaga anak gitu. Terus dia bilang temannya tuh sama kayak dia, ya selalu ditolak, nggak ada bakat lah, kita tuh sama-sama pendiam. Dia bilang dia udah lama banget lost kontak sama orang ini, sampai setelah kayak 3 tahun kemudian dia ketemu lagi jalan-jalan di mall. Waktu jalan-jalan di mall, ngobrol, nih lu ngapain? Oh ya gue sibuk rumah tangga, lu ngapain? Ternyata Bapak Ibu, orang ini masih di multi level yang mereka sama-sama join di 4 tahun yang lalu. Dan ternyata temannya ini sudah jadi leader dengan penghasilan yang lumayan besar. Terus dia waktu pulang dia mikir, kalau kemarin gue masih jalanin ya 3 tahunan lalu sampai hari ini, jangan-jangan gue sama nih kayak teman gue sekarang, gitu. Jadi habis itu dia mulai diskusi sama suaminya. Dia bilang, oh ternyata memang untuk sukses itu butuh waktu ya dan butuh konsisten. Dia bilang, ternyata temen gue dulu yang kita selalu berdua sama-sama pikir nggak bisa, ternyata waktu dia jalanin itu 3,5 tahun, ternyata sekarang dia berhasil bisa jadi leader. Akhirnya waktu dia join di AFC, dia pengen buktiin, gue pengen konsisten. Kalau dia bilang sama aku, Pi, kalau sampai aku nanti 6 bulan, 7 bulan patah semangat, lo harus semangatin gue, bilang pokoknya gue nggak boleh stop. Dia bilang gitu. Gue benar-benar pengen buktiin nih. Nah sekarang kan dia udah join kurang lebih udah mau belum 1 tahun lah ya, belum 1 tahun. Sama tuh kayak bulan lalu dia bilang, Pi kok sekarang jualan sepi ya, kok kayaknya susah ya, aduh kayaknya pengen nyerah. Terus aku bilang, lu harus inget ya nih ya, lu bahkan belum 1 tahun, aku bilang gitu. Oke. Jadi ternyata Bapak Ibu dari cerita dia tuh saya belajar gitu. Oh iya, ternyata tuh kadang-kadang karena kita udah dengar ceritanya mungkin Budi Darwin, dengar ceritanya saya atau Cinovi ya, atau padahal cerita kita juga lama gitu ya. Itu ternyata orang yang lebih konsisten, orang yang lebih komitmen itu hasilnya lebih baik. Kalau saya tuh awalnya saya suka bilang sama Ci Anita. Ci Anita tuh salah satu orang yang paling sangat saya kagumi ya, Ci Anita itu. Kenapa? Karena saya tahu banget usahanya ya Bapak Ibu ya. Kalau pernah undang dia di Zoom ya, gimana perjalanan dia dari Bogor loh Bapak Ibu, pergi ke LOP di San Moritz. Saya tuh kalau dari Serpong ke San Moritz itu kan deket banget, sering males ya. Apalagi dia dari Bogor, Bapak Ibu bayangin dari Bogor pakai kendaraan umum. Itu sih kayak lo harus naik Gojek dulu, naik kereta dulu, naik Grab lagi. Waktu pulang sama lo naik Grab lagi, naik kereta lagi, naik Grab lagi. Itu tuh kayak perjalanan tuh panjang banget dia jalanin. Saya itu ya Bapak Ibu, sebelum dia jadi busi 2 tahun lalu, dia itu tidak pernah samurai sebelum saya samurai. Saya pasti samurai dulu, Ci Anita itu pasti di belakang saya, beneran. Bahkan waktu dia jadi busi 2 tahun lalu, saya itu samurainya duluan. Waktu saya samurai duluan, dia belum samurai. Saya tuh sampai bilang, Ci Anita kok belum samurai? Kita kan bisa bedanya cuma berapa minggu. Iya, Pi, aku lagi susah banget. Terus dia cerita keluh kesah dia gitu ya. Tapi dia bilang, tapi aku percaya, aku mau nih. Itu benar-benar ya, Bapak Ibu. Dia tuh tiap hari prospek orang. Saya makanya jujur, kenapa saya nggak sesukses dia? Saya rasa kerja saya tuh nggak sedia. Dia benar-benar tiap hari, pagi malam, begadang, atur strategi apa-apa. Sampai akhirnya Bapak Ibu, waktu dia damyo, saya belum damyo. Saya pikir, Ci, karena waktu itu samurai saya sama dia tuh lumayan jauh loh. Saya udah samurai tuh dia belum, benar-benar belum. Waktu dia udah damyo, saya belum damyo. Tiba-tiba saya belum damyo, dia udah busido. Saya tuh benar-benar kayak, makanya saya tuh kagum banget. Sama nih kayak Novi nih ya. Tahun lalu mah kita damyonya mirip-mirip.
tahun lalu ya, Damio-nya mirip-mirip. Tiba-tiba tahun ini dia udah Bushido, saya masih belum, saya masih kejar. Ya udah, makanya saya bilang saya masih belajar, Bapak Ibu, saya masih belajar. Cuma dari situ tuh saya benar-benar ngeliat, karena saya bisa ngeliat, karena gini, saya udah ada, Cinovi belum ada, saya udah ada, Cianita belum ada. Saya benar-benar ngeliat gimana mereka kerja, saya benar-benar belajar dari mereka, ternyata apa yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, itu benar-benar hasilnya amat sangat luar biasa. Makanya saya suka banget kalau Ko Budi atau Niko suka bilang, sebenarnya kita tuh di multi level tuh enak. Sebetulnya apa? Kita tuh tinggal copy paste dari leader kita yang sukses. Kita tinggal lihat sebelum mereka tuh ngapain. Terus berkaca sama diri kita udah kayak mereka belum gitu ya. Nah, makanya saya pikir oh ya udah, kalau sampai hari ini saya masih banyak belajar Bapak Ibu. Saya masih banyak kurang lah gitu ya. Tapi saya cuma mau bilang kita konsisten, kita komitmen, itu satu-satunya kunci gimana kita bisa sukses di multi level. Itu sih. Ya, Oke. Ya. Keren. Jadi kita dapat pelajaran hari ini ya, pokoknya konsisten dan komitmen untuk kuncinya teman-teman. Jadi karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin kita kelihatannya seperti aku belum capai target, tapi kita nggak pernah tahu ya. Yang penting kita terus konsisten aja, berusaha terus, komitmen, pasti ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba tercapai aja Ci ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Pipi, kalau misalnya selama di AFC ini, pernah awal-awal tuh ada impian apa nggak sih yang kepengen banget untuk dicapai dan ternyata tercapai kali ini gitu? Oke, kalau yang absolut apa ya? Karena gini, saya sejujurnya orangnya, awalnya saya suka bingung kalau ditanya kayak gitu, karena saya jujur saya orangnya nggak terlalu yang punya ambisi banget gitu ya. Makanya saya jarang kalau ditanya apa, saya jujur saya nggak begitu punya impian, wah kayaknya pengen apa. Kalau saya bilang bagian orang tua kan kayaknya nggak absolut ya. Maksudnya, tapi benar, saya cuma ngerasa tuh gini, kalau saya impian saya sebetulnya waktu. Minimal gini, saya ngerasa saya pengen kerja itu balance gitu. Maksudnya gini, minimal saya bisa sekolah anak-anak saya di sekolah yang bagus gitu ya. Terus karena saya demennya memang jalan-jalan ke luar negeri gitu. Saya demen jalan-jalan itu. Karena kenapa saya demen jalan-jalan ke luar negeri? Karena menurut saya waktu saya kecil, waktu saya SMP, saya SMA, saya ngerasa itu sesuatu yang saya nggak bisa. Ya. Jadi saya ngerasa itu tuh salah satu impian saya gitu. Salah satu impian saya tuh pengen jalan-jalan ke luar negeri. Jadi waktu saya join ini, sebenarnya awalnya simple, kayak saya dulu kerja. Awalnya cuma punya cita-cita, aduh saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kok bisa bawa satu keluarga ya? Bawa saya. Ya bawa anak saya semuanya. Awalnya sesimpel itu. Tapi kalau sekarang benar-benar kalau ditanya yang saya sangat hargai itu waktu. Jadi yang saya mau apa? Saya pengen sesuatu yang punya finansial yang baik gitu ya, tapi dengan waktu yang fleksibel. Jadi itu benar-benar yang apa ya? Yang saya impikan lah, dan puji Tuhan sekarang tercapai. Maksudnya bisa dapat konnichiwa terus, waktunya fleksibel, bisa jalan-jalan juga. Gitu. Ya. Jadi kayak kebebasan waktu ya, ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yowan. Kan awalnya kantoran ya, ketika memutuskan bakar kapal berapa lama tuh? Dan apakah ada pergulatan tersendiri baik secara pribadi maupun keluarga? Jadi awal-awal kan udah berhenti dulu ya Ci ya, sebelum jalan AFC ya. Saya udah ibu rumah tangga dulu Pak. Jadi saya nggak ada karena saya udah mutusin ibu rumah tangga, karena justru saya mikir kalau saya kerja saya pasti menelantarkan anak-anak saya. Coba mungkin pertanyaan ini saya jawab kalau saya dari sisi Pak Mike ya, Pak Mike. Kalau saya mungkin dulu, kalau saya bilang mah gini, kalau saya tuh sebetulnya orangnya benar-benar bukan risk taker. Kalau Pak Mike orangnya benar-benar risk taker. Jadi kalau menurut saya tuh, kalau menjawab pertanyaan tadi Bapak, ya seberapa yakin menurut saya sih, support keluarga saya agak susah mau bilangnya ya, antara iya dan tidak. Dulu saya banyak nggak support dia, tapi atau awalnya juga Pak Mike, dan berarti saya selalu merasa, aduh Mike tuh orangnya terlalu berani gitu, terlalu apa. Jadi kadang-kadang saya nggak support juga gitu. Tapi kalau menurut saya tuh yang penting kita punya perhitungan aja ya Pak, perhitungan gini. Minimal kita udah punya perhitungan bahwa dengan kita udah tahu lah kekuatan tim kita seperti apa. Kita sudah pernah, minimal kita udah punya tabungan, atau biasanya bahasa yang lebih tepat kita udah punya dana darurat. Jadi let's say kalau misalnya dalam 6 bulan saya dapat di aksinya segini, cuma segini, saya masih punya tabungan untuk berapa yang saya pakai. Karena saya bukan tipe-tipe orang yang, saya sangat tidak menganjurkan member-member saya yang untuk sampai
untuk jalanin harus ambil pinjaman gitu Saya ya, coba lihat. harus Wah, kayak natural ya. jual semua apa? Jual kayak semua apa perhiasan, ya perhiasannya kalau emang nggak dipakai nggak apa-apa, jangan sampai jual semua kebutuhan, kita sampai gambling, tapi habis itu kita jalaninnya nggak punya perhitungan, nggak punya strategi, ya itu juga jangan sampai kayak gitu. Ya, ya. Jadi saya udah resign duluan Pak sebelumnya. Ya, oke. Ada lagi nggak nih dari teman-teman yang lain? Kalau ada pertanyaan, lagi kita kedatangan Bu Pipi nih. Ya, ayo jangan malu-malu. Nah, Bu Pipi ini kan juga nggak ada background ini ya, nggak pernah ikut MLM. Nah, gitu teman-teman kalau ada yang mau tanya, jangan sampai nanti Bu Pipi yang nanya loh. Ya, mungkin kalau yang masalah nggak ada ikut MLM itu, Bapak Ibu, saya mungkin yang sekarang itu sebetulnya ini kita pelajarin dari roadshow yang sebelum ini ya, modul yang sebelum ini yang diajarin Pak Niko, itu menurut saya sangat membantu saya. Saya selalu sekarang ngajarin setiap member-member saya yang baru mau jalanin itu gini, Bapak Ibu, minimal satu pertanyaan ini yang Bapak Ibu harus bisa jawab kalau member kita tanya, kenapa kamu jalanin ini? Ya, karena kalau pertanyaan itu aja kita jawabnya masih ragu-ragu, misalnya kalau ditanya, kamu kenapa jalanin ini? Terus ada yang jawabannya, kadang-kala saya masih temuin gini, jawabannya, yalah saya coba-coba, siapa tahu sukses. Atau ntar jawabannya kayak, ya daripada di rumah doang, ngepost, siapa tahu berhasil. Atau ada yang jawab, kan lagi booming nih, siapa tahu saya juga berhasil. Bapak Ibu, kalau kita jawabnya kayak gitu, orang yang nanya kita juga bahkan dia nggak akan yakin gitu ya. Ya. Jadi menurut saya salah satu kuncinya itu adalah minimal kita benar-benar bisa jawab kenapa kita join. Ya, mungkin ya kalau kayak saya udah lama. Ya saya kan bisa banyak jawaban saya. Saya bisa bilang, oh ya saya suka karena di sini saya bisa fleksibel waktunya, saya bisa kerjain ini. Kalau saya pribadi sangat believe sama AFC udah pasti karena produk kita itu 100% buatan Jepang. Itu yang buat saya really believe pertama kali. Jadi mungkin setiap kita punya jawabannya masing-masing. Mana yang paling nyaman, mana yang paling kita banget, dan udah pasti itu sesuai pengalaman pribadi ya. Karena pada saat kita punya pengalaman pribadi itu lebih powerful untuk kita ceritain. Jadi minimal kita punya jawaban itu dulu, Bapak Ibu. Sehingga waktu teman kita atau kita prospekin orang, pada saat kita cerita ke orang itu pun bisa, kita kayak bisa transfer gitu ya, sesuatu yang mereka tuh kita aja yakin, buat mereka yakin. Kalau kita ngajak orang kita aja nggak yakin gitu ya, bisa ditanya, jadi menurut lo produknya bagus ya buatan Jepang? Iya sih, katanya memang begitu sih. Jadi, maksudnya gimana orang mau believe ya? Orang kita aja jelasinnya kayak nggak terlalu believe gitu ya. Jadi mungkin itu dulu yang kita harus bisa jawab kalau ditanya. Kenapa sih? Kalau di sini saya lihat ada siapa nih? Misalnya, tadi ada Bu Lili, ya saya baca ada Bu Yani, ada Pak Robert. Saya ditanya, kenapa sih mau jalanin AFC? Apa sih yang dicari dari AFC? Minimal itu pertanyaan yang kita semua harus bisa jawab dengan yakin. Memang kunci percaya diri juga penting ya di dalam bisnis ini ya. Karena kalau kitanya juga ragu, orang juga bisa baca kan dari kita punya cara kita ngomong, dari kita punya dia juga nggak yakin, orang jadi kayak walaupun dia bergabung mungkin jadi malah bergabung sama orang lain gitu ya, yang lebih meyakinkan. Ada lagi teman-teman pertanyaan malam hari ini? Keren. Iya nih, sepi nih. Ada yang mau nanya, udah ini semua ya. Apa terpesona dengan ceritanya Bu Pipi? Novi soalnya coba ngomong door prize-nya motor, mungkin rame kali yang jawab. Oh gitu ya. Kamu motor, kita mobil aja. Kalau motor saya ikutan jawab pertanyaannya. Sombong mobil. Oke, teman-teman, ada door prize mobil dari Bu Sido. Ayo. Bu Pipi, total penghasilannya udah berapa nih? Udah dari sejak 2018. Jujur saya nggak tahu kalau ditanya itu. Nggak pernah dihitung saking banyaknya nih sepertinya teman-teman. Masih tanya Udah tabungan dihabisin BV-nya berapa? ya. Tabungan BV-nya. Itu pertanyaannya sangat menakutkan Pak, kalau apa tabungan BV ya, karena udah pasti itu udah benar-benar puluhan juta banget. Karena Bapak Ibu harus bayangin bahwa, makanya kayak tadi Bu Novi, saya bisa dengan bangga mengatakan, saya benar-benar bisa bangga mengatakan saya hanya di satu kaki, di satu jalur, bahwa memang tidak ada Bu Sido yang nggak downline saya. Semua Bu Sido itu downline saya dan ngumpul di satu kaki. Jadi Bapak bisa bayangin berapa banyak itu BV-nya. Makanya saya
saya udah nggak pernah liatin. Kalau Kobudi bilang lu mah udah pasti nggak pernah, saya nggak pernah liatin. Tapi kalau ngomongin penghasilan, makanya saya bilang setiap orang bikin target yang paling achievable dulu aja ya. Jadi kalau orang baru join, kita buat target minimal mungkin nggak, kita usahain 1 hari punya 1 pairing aja. Ya, jadi kalau memang bisa, kadang buat orang kalau dia sendiri direct sponsornya, jadi biar ngerasa tiap hari dapat konnichiwa, kadang dia postingnya hari ini 1 ruby, besok di upgrade 1, biar tiap hari dapat SMS, biar hati senang aja. Kalau kita yang sponsorin kan kita nggak nunggu bonusnya sekaligus ya, kalau kecuali kita postingan orang kan orang nanya, lu kok bonusnya nggak dapat gitu. Jadi ada member saya kayak gitu, Ci, aku kemarin ngerekrut diamond gitu ya, tapi aku mau postingnya 6 hari biar tiap hari dapat konnichiwa gitu ya. Jadi kayak setiap orang punya masing-masing. Kalau saya udah pasti dulu punya target pertama kali tiap hari minimal punya 1 konnichiwa, jadi 30 pairing. Habis itu berlanjut waktu saya pengen achieve samurai dan shogun, saya pengen 1 hari saya minimal punya 10 ya. Jadi biar kalau dirata-ratain kurang lebih lah, saya pengen tuh 1 bulan saya punya net itu 100 juta. Ya, 100 juta. Jadi kalau ditanya, menurut saya kita buat target pribadi itu yang achievable. Makanya menurut saya jangan sampai nggak punya target. Kalau nggak punya target tuh nggak enak Bapak Ibu. Minimal kan kita tuh punya target tuh kayak memang punya kerjaan yang saat ini kayak, aku kok bulan ini belum nyampe 30 pairing ya. Kalau targetnya 1 hari 1 pairing, belum punya 30 pairing. Pasti ada keinginan kayak pengen prospeksi A, pengen follow up si B, mau upgrade gak gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kita mau kerjain. Jadi kalau ditanya saya palingnya bisa bilang average kalau 1 hari 10 pairing itu saya pasti dapat gitu ya. Jadi dengan kita punya target, kita juga ada motivasi ya Ci ya. Motivasi buat lebih, berarti kurang nih, masih harus prospek lebih lagi gitu kan. Kita nggak bisa bergantung sama downline doang gitu ya. Iya. Bahkan mungkin sampai saat di daimyo pun kita masih harus tetap prospek ya Ci ya. Iya. Karena kan sama, karena terutama untuk daimyo menjadi bushido itu kan sudah pasti nggak mungkin terjadi dalam 1-2 bulan ya. Jadi justru butuh mungkin kayak dibilang kan, mungkin saya prospeknya hari ini baru mau jalaninnya 3 bulan lagi, baru menghasilkannya 6 bulan lagi. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi nggak bisa berharap kalau mau jadi bushido tiba-tiba prospek banyak, semua join, semua jadi bushido. Menurut saya nggak bisa seperti itu. Jadi ya harus tetap prospek. Makanya nanti ke Kupang dia Novi. Mantap. Semoga nanti dapat banyak Ci di Kupang. Amin. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Blue Diamond Gen. Bu Pipi berarti pernah mengalami 0 pairing ya? Pasti pernah ya Bu Pipi? Pernah banget. Pernah banget ya. Sering banget Bu dulu Bu. Makanya punya target sehari 1 aja kalau bisa. Sering. Apalagi kayaknya setahun pertama mah pasti sering banget masih 0 pairing. Awal-awal ya. Awal-awal. Sering banget 0 pairing. Gitu. Makanya sebetulnya Bapak Ibu di awal-awal itu kan nggak ada yang namanya Toreda, nggak ada yang nama apa. Sebetulnya makanya di AFC yang saya suka kan karena kita ada nama tim ya, kita punya Kazoku tim, sebetulnya itu yang isinya leader-leader. Jadi memang kita AFC itu kadang-kadang manajemen tidak menentukan semuanya sendiri. Saya bukan sponsor karena Pak Mike, enggak, benar. Karena yang saya buktikan itu dengan annual rank. Kenapa? Karena waktu itu ini awalnya cuma terjadi karena percakapan Bapak Ibu. Jadi ada Kobudi Darwin, ada semuanya lah, ada Koyohan, Squadrian. Kita waktu itu nggak punya annual rank. Jadi kalau ngumpul-ngumpul tuh kayak kita mau ngapain lagi Bu ya? Atau ya Kobudi ngomong sama kawan kita mau ngapain ya? Maksudnya kan udah dapat penghasilan sehari segini. Kayaknya nggak ada sesuatu yang di itu. Makanya akhirnya dirumusin sama-sama sama manajemen sama para leader Kazoku. Akhirnya punyalah itu yang namanya annual rank. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu tahu waktu itu aja di periode pertama bahkan seorang Dr. Yudi yang sekarang udah bushido dan daimyo di rank pertama itu dia nggak dapat loh shogun itu. Masih kurang dikit itu pun dia nggak dapat. Waktu itu yang dapat shogun itu cuma Kobudi Darwin, Koardian sama Dr. Luigi ya. Itu aja Dr. Yudi nggak dapat saat itu. Jadi waktu itu kita ciptain sendiri para leader ya. Yang akhirnya membuat kita waktu itu aja Ko Ardian tuh saya ingat banget dia bilang shogun itu aja susah banget loh mau dicapai ya karena
Dok Ardian itu baru achieve Shogun tuh 2 hari sebelum penutupan. Saya ingat banget itu ceritanya, baru 2 hari. Dia sampai bilang, ini target kantor susah nih, kita buat target ketinggian PR-nya, saya mau Shogun aja susah, apalagi nanti mau ke Daimyo Bushido, padahal tahun depannya dia jadi Bushido, Bapak Ibu. Jadi memang butuh waktu dan butuh konsisten. Jadi target itu penting. Makanya waktu itu pun kantor bikin tiap tahun namanya ada Toreda, itu untuk memacu kita aja sih. Ada sesuatu yang kita pengen capai dan nggak sekedar gelar, ada uangnya juga. Iya. Saya jadi ingat juga tuh, jangankan Ardian waktu itu. Kogudi aja nggak pede loh waktu itu bisa Shogun loh. Ya. Jadi Betul. masih sempat ngobrol sama saya. Nah, dia kan udah samurai tuh. Ya kan, udah samurai itu kan cuma 5 bulan ya waktu itu ya. 5 bulan, saya masih ngomong, kok lu bisa lah Shogun. Enak aja, lu kira gampang katanya. 5.000 kata dia gitu kan. Enak lu ngomong katanya, bisa. Bisa. Soalnya gue mau samurai. Gue kan nggak mau dong Ronin ya kan. Gue aja mau samurai kok. Masih setengah lagi nih kok ceritanya nih kok ya kan. Pokoknya gue harus samurai tahun ini. Gue nggak mau, malu banget sih gue kalau Ronin, gue masih ngomong begitu loh. Nah, lu pasti kalau gue bisa samurai, lu udah pasti bisa Shogun. Gue bilang gitu kan. Nggak taunya malah dia ke Daimyo malah akhirnya. Tahun periode pertama ya kan. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi nggak yang penting kita lakukan rutin aja ya kan. Kayak Kogudi kan tetap aja jalan, kita tetap kerjakan ya kan. Nah, akhirnya hasil menentukan ternyata malah Daimyo gitu loh. Melebihi ekspektasi ya teman-teman ya. Iya. Gitu loh. Pokoknya sebelum akhir periode tuh kita masih ada kesempatan lah intinya. Masih ada gitu. kesempatan, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Elevate Pak Sakti di Palangkaraya nih. Malam Bu Sylvia, maaf nih mau tanya, ketika di Palembang waktu itu mau prospekin orang yang kurang lebih 40 yang mau hadir dan yang datang cuma 13 orang saja, termasuk dengan Bu Sylvia dan tim. Apakah ada yang memutuskan langsung join di waktu itu? Dan bagaimana perasaannya ketika yang hadir dan tidak sesuai dengan harapan? Karena udah booking tempat makan dan makanan juga. Bagaimana cara mengatasi kekecewaan dari Bu Sylvia? Oke, di sini kan saya berhadapan ada yang upline, ada yang downline ya. Saya jawab yang terakhir dulu, mengatasi kekecewaan. Kalau kecewa itu udah nggak usah dibilang lagi ya Pak ya, kecewa banget. Kalau saya tuh kecewa, kalau saya mungkin dibandingin kecewa sama diri sendiri, saya lebih ke malu ya. Waktu itu saya mungkin yang lebih gede saya malunya jujur aja saat itu dibandingin kecewanya. Kalau uangnya juga saya udah nggak pikirin, nah saya lebih malunya aja kayak malu karena kan saya bawa tim dari Jakarta. Kalau kecewa udah pasti kecewa. Nah, kalau gimana nggak kecewa? Menurut saya salah satu yang bikin nggak kecewa itu ya waktu itu memang bukan upline, karena waktu itu ya saya ada Cisyanti upline-nya. Terus ada Pak Ernest, ada Pak Niko. Ya menurut saya yang bikin saya nggak terlalu kecewa banget mereka. Ya, karena kan mereka yang bilang ya tadi, ya udahlah Bu, biasalah kita 100 datang 10. Dia bilang, Ibu mungkin belum tinggi aja jam terbangnya. Karena kan jarang ditolak langsung sebanyak itu ya. Dia bilang, nanti lama-lama juga terbiasa dengan penolakan. Lama-lama itulah makanannya apa. Pokoknya, jadi menurut saya itu kalau di sini Bapak Ibu upline itu sangat sebetulnya gini, support yang seperti itu aja sebetulnya sangat dibutuhkan sama setiap member. Ya, jadi menurut saya itu salah satu yang bikin saya tuh nggak terlalu kecewa karena mereka aja yang pasti juga berharap mereka nggak terlalu kecewa, saya nggak boleh kecewa. Yang kedua tadi dibilang ada nggak yang langsung join, ada satu orang yang benar-benar langsung join beli diamond, cuma saya pun tahu itu lebih karena waktu itu sih jadinya saya lebih ngincernya jualan ke user ya. Jadi waktu itu saya tahu keluarganya lumayan gede, ada yang sakit mamanya, ada anaknya atau apa, jadi dia beli diamond untuk beli. Jadi waktu ditanya ada nggak yang langsung join, ada. Tapi waktu itu yang saya sedih adalah sebetulnya semua orang-orang yang saya undang yang sebetulnya sangat saya sangat harapkan karena mereka punya pengalaman di multi level, mereka punya leadership. Saya berharap mereka bisa pimpin tim saya di Palembang. Itu semuanya nggak hadir dan semuanya menolak. Karena banyaklah alasannya Bapak Ibu biasalah ya, tapi mostly karena produknya nggak dikenal. Gitu. Itu ada pertanyaan. Pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Ling. Bu Pipi pernah nggak meyakinkan orang yang sedang sakit tapi dia anti produk MLM? Sebab banyak sekarang ini produk MLM lain yang hanya bilang bagus dengan testimoni bayaran. Minta tipsnya ya, ini pas lagi ada teman saya yang anti MLM dan barusan kena stroke. Terima kasih Bu Pipi. Oke, sebetulnya kalau ini mungkin kalau nanti ada leader lain yang mau sharing boleh ya.
Tapi kalau saya gini, sebetulnya kalau dengan orang yang anti MLM itu gimana caranya kita menyampaikan dengan padat, singkat, jelas, atau berupa cari video atau capturean informasi apapun. Ini gini, kita gampang banget menjelaskan hal itu. Kenapa? Karena produk kita di luar negeri itu tidak berupa MLM. Sebetulnya asal informasi itu nyampe, itu cukup sangat membantu. Makanya saya suka mikir gini, kalau kita ke Western, kalau Bapak Ibu mungkin di sini joinnya pas pandemi, belum ada kesempatan ke Singapura. Kalau ke Singapura itu hampir di semua Western-nya pasti ada section-nya AFC. Pasti ada. Saya udah buktiin hampir selalu di Western Singapura itu ada. Dan mereka, which is di Singapura itu jualan produknya itu tidak terlalu murah. Tidak terlalu murah. Saya tuh biasa beli produk slimmingnya ya. Saya bilangnya biasa saya beli produk slimmingnya. Dia punya sugar block, dia punya lipo burn. Itu tuh kalau saya beli ya untuk pemakaian kurang lebih 2-3 bulan, 1 bulanan itu sama 1 juta lebih. 1 juta lebih ya. Jadi which is itu memang nggak murah, di Singapura pun nggak murah. Nah, kalau intinya Bapak Ibu ya, kalau produk kita sekarang sama nih dipasarinnya di Watson, di Guardian atau di sini Century, orang nggak akan banyak tanya ya. Cuma kita memang punya ketambahan kerjaan harus menjelaskan karena produk kita dipasarkannya secara multi level. Padahal sebelum waktu kita beli di Watson Singapura, kita juga nggak tanya ini apa produknya, ini apa, kita beli aja gitu ya, nggak pakai nanya. Nah, sebetulnya gimana Ibu bisa atau Bapak tadi yang nanya bisa belajar dulu gitu ya, menyampaikan yang agak singkat, menjelaskan sebetulnya kalau produk kita ini sebetulnya kalau di luar negeri nggak dipasarinnya secara multi level. Bahkan kalau menurut saya salah satu cerita yang sangat menjual sebenarnya kayak Mondial lah ya, kita dapat Mondial award itu kan sebetulnya itu bukan kategori multi level, itu kan nggak ada kategori multi level atau enggak. Atau ya tergantung Bapak Ibu lebih nyaman ceritanya dari sisi mana. Kalau saya sendiri lumayan suka ambil sisi cerita bahwa salah satu vitaminnya AFC yang Vision itu di Singapura, itu vitamin yang selama 11 tahun berturut-turut loh secara sales turnover tertinggi multivitaminnya di Singapura. Dan itu buatan AFC. Jadi tergantung mau ambilnya dari sisi mana angle-nya. Tapi menurut saya kalau orangnya anti MLM, ambil angle-nya itu. Karena saya pribadi yang dulunya nggak suka MLM, ambil angle-nya dari situ. Saya suka AFC ini karena sebetulnya memang di luar negeri barangnya nggak dijual secara multi level. Di Indonesia aja kebetulan secara multi level. Mungkin itu dari saya. Kalau ada leader yang lain, ada tips yang lain, boleh kita sama-sama berbagi. Ya, jadi mungkin diceritain juga sebenarnya produk ini kan seperti saya bilang tadi, yang bikin itu kan perusahaan AFC, farmasi ya, perusahaan farmasi. Jadi hanya gaya penjualannya, sistem penjualannya di Indonesia itu network marketing. Nah, sebenarnya di negara-negara lain kan retail kan, di Guardian lah, di Watson lah gitu loh. Nah, jadi mungkin harus disampaikan di sisunya bahwa produk ini diproduksi oleh apa, perusahaan apa. Nah, mereka kan jadi bisa googling juga kan mereka kan gitu loh. Tinggal kita informasi aja kan, kamu pegang HP nih ya, coba aja googling itu apa AFC ini perusahaan apa di Jepang gitu ya kan? Ya gitu. Oke. Terima kasih Bu Pipi, Cinovi. Siap. Oke, kita door press dulu deh, kita potong dulu nih pertanyaan-pertanyaannya, kita door press dulu deh. Oke. Biar kayaknya udah denger tesnya Papa, jadi tegang. Oke, ini satu kaos AFC ya, biar jadi nanti kemana-mana pakai kaos AFC bisa langsung prospek orang loh. Saya deh yang tanya ya, saya yang tanya deh ya. Nah, Bu Pipi kan tadi cerita tuh bahwa dia tuh background-nya dulu malah sebelum ketemu AFC kan sudah resign, dia seorang karyawan dan dia sudah berkarir ada di informasiin berapa tahun, ayo. Kalau yang nyimak tadi langsung tahu pasti. Wih, banyak yang tahu ternyata lu. Benar nggak Bu Pipi 14 tahun? Nah, 14. Oh, 14. Nah, berarti dari ini ya, Blue Diamond Marisa ya. Ya. Oke. 20 tahun, Pak Yohan. 20 tahun banyak amat. Oke, 2018 tuh join AFC ya. Oke, next kita balik ke pertanyaan lagi. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan nih dari Kurniawan Shinobi.
Bagaimana cara membujuk member yang sakit dan sudah konsumsi SOP, tapi yang bersangkutan berhenti konsumsi karena mau muntah, nggak tahan bau ikannya? Tuh, Ini SOP Subarashi kali atau SOP 100 nih? Karena produk kita nggak terlalu bau ikan ya. Iya, nggak berasa. Ya, tapi kalau Mungkin saya aja kalau orang lagi sakit kan ini ya. tapi balik lagi, oke, Subarashi. Tapi yang pasti pertama kita memang nggak bisa terlalu memaksa nge-push orang ya. Apapun alasannya gini, ada orang yang ngerasa barangnya amis atau ngerasa takut alergi atau ada yang ngerasa apa ya biasanya ya alergi bau amis atau ngerasa produknya mahal ya atau ngerasa produknya mahal. Saya rasa apapun penolakan itu ada batas. Kita cukup sampai batas-batas tertentu. Jangan sampai tapi balik lagi Bapak Ibu ya, semua orang kan ada stylenya masing-masing ya. Kalau saya gini, jangan sampai kita membuat orang itu jadi nggak nyaman sama kita. Itu aja. Jangan sampai, saya pernah nih ketemu, sampai saya tegur salah satu member saya, karena menurut saya ngomongnya udah keterlaluan. Misalnya ada orang bilang, saya mau stop dulu ya, soalnya keuangan lagi susah ini. Terus tuh salah satu member saya malah bilangnya, nanti kalau nggak makan kamu sakit loh, ini loh. Jadi ngomongnya tuh udah sampai tahap yang menurut saya ini udah yang terlalu gimana banget. Mengancam. Gitu. Iya gitu. Jadi menurut saya ada satu titik gini, gimana kita menawarkan sebaik mungkin, tapi nggak usah jangan sampai kita kan tahu ya batas-batas orang itu sudah nyaman atau enggak, kita harus bisa baca. Karena balik lagi Bapak Ibu, saya mau bilang kita itu kalau namanya networking yang kita jual itu kan diri kita. Bapak Ibu bayangin di sini ada 54 orang, semuanya menawarkan Subarashi dan Usukushi. Kenapa saya harus belinya sama Bu Novi? Kenapa saya belinya harus sama Bu Evi? Kenapa saya harus belinya sama Bu Lucia? Kenapa? Karena kan semua orang itu cuma melihat dari kadangkala dari faktor kedekatan. Saya mau bilang Bapak Ibu dari saya pribadi ya, waktu pertama kali saya join, saya bilang kan yang nolak saya tuh banyak banget ya, nolak Subarashi dan Usukushi itu kan banyak banget. Tapi saya ngerasa ucap syukur gitu ya, saya nggak pernah yang maksa, yang gimana banget, yang nge-push gitu ya. Pasti saya balikin ke mereka. Itu sering banget loh Bapak Ibu, berapa bulan kemudian gitu ya, pada saat mereka butuh gitu ya, entah nanti orang tuanya sakit, atau tiba-tiba ada yang nawarin. Mereka tuh bisa ingat loh ke saya, mereka bisa nge-recall gitu kayak, loh ini kan dulu yang sebetulnya si Pipi juga nawarin ya, akhirnya dia call back saya gitu ya. Pi, ini dulu bener kan produk yang lo tawarin, sekarang gue pengen beli dong, karena ternyata pertua gue nanya, dia pengen beli ini, jadi gue ingat lo pernah masarin gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ya sebetulnya yang lebih penting kita jaga. Bukan sekedar short moment di mana kita ketemu, nge-push orang, maksa orang buat closing, karena mungkin nggak hari itu waktu kita closing. Atau mungkin orang itu memang nggak mau join, tapi karena dia ngerasa kita tuh nggak maksa, kita itu cukup baik, kita tuh pengetahuannya baik, mungkin waktu besok-besok dia ke kantor, karena ini pengalaman saya juga, ternyata yang pengen beli teman kantornya cerita. Terus tiba-tiba dia bisa bilang, gue nggak member sih, tapi tuh temen gue member tuh yang si Pipi yang dulu kerja di sini, lu mau nggak? Lu belinya sama dia aja. Ternyata dia aja nggak jadi member kita, tapi dia bisa mereferensikan orang lain untuk jadi member kita. Jadi banyak sekali, kalau saya pribadi selama saya udah jalanin bertahun-tahun, cerita seperti itu banyak sekali. Jadi menurut saya makanya, kok Budi juga selalu bilang, sama Niko tuh selalu bilang, kita ini networking bisnis ya Bapak Ibu. Itu bukan, jadi yang sebetulnya yang paling mahal harganya itu sebetulnya itu diri kita sendiri. Ya, seberapa besar orang tuh bisa percaya kita, seberapa besar kita tuh bisa bisa jadi orang yang dipercaya member, bisa jadi upline yang baik, tergantung posisi kita masing-masing. Makanya ini mungkin Bapak Ibu sebelum saya jawab pertanyaan berikutnya, yang sering banget yang Ko Budi kemarin bilang gini, kalau belajar satu hal bahwa gini, kalau kita di sini mau jalanin serius gitu ya, lebih baik Ko Budi bilang, lebih baik kita punya 100 member, bisa jualan cuma 1 box 1 bulan. Ya sekali Bu, lebih baik kita punya 100 member, bisa jualan masing-masing 1 orang 1 box per bulan. Daripada kita punya 1 member, dia bisa jualan 100 box 1 bulan oleh dia sendiri. Kenapa? Karena namanya aja kita ini bisnis jaringan Bapak Ibu. Kalau kita punya 1 orang, bisa jualan 100 box buat kita, pada saat orang ini sakit,
Pada saat orang ini ada masalah, pada saat orang ini lagi lesu, lotoy, kita kehilangan omset 100 box loh Bapak Ibu dari orang ini. Tapi kalau kita punya 100 member, bisa jualan satu. Ada satu orang yang sakit, satu orang yang lemes, satu orang yang loyo gitu ya. Kita masih punya 99 orang yang jualan satu box buat kita per bulan. Jadi untuk saya, yang paling penting di bisnis networking itu adalah, yaitu networknya itu sendiri yang harus kita jaga. Namanya aja networking. Jadi yang paling mahal itu yang networknya. Jadi jangan sampai gimana kita menawarkan, gimana kita approach orang itu jangan sampai semaksimal mungkin jangan buat orang lain itu merasa nggak nyaman gitu. Oke, tuh udah ada yang jawab tuh. Sebetulnya gimana cara konsumsi nggak terlalu amis? Dicampur air nggak amis atau bisa makannya dibarengin aja Pak sama ursukusi. Sebetulnya itu juga salah satu, digabung aja. Karena ursukusi kan lebih apa ya? Rasa-rasa Ada rasa, gitu, ya. teksturnya juga lebih berasa gitu ya. Jadi mungkin minumnya langsung dicampur aja gitu. Gitu sih, Ci. Ya. Tuh, ada yang bilang kalau Bu Santi nih dari Elevate, kalau saya pribadi minum Suba pasti campur air dingin seperti adem sari. Ya enak ya kalau misalnya campur air ya. Kalau Suba memang rasanya mungkin lebih kayak, sebenarnya sih lebih enak ya, ada beberapa malah kalau anak saya tuh yang kecil malah lebih suka Subarashi. Karena mungkin ada rasanya lebih ada manis-manis jeruk gitu kan. Kalau Utsu mungkin asam atau gimana, tapi ada juga yang suka Utsu sih. Utsu. Iya. Kalau saya pribadi lebih suka Utsu kalau dari segi rasa. Ya, sama sih, aku juga. Lebih rasanya lebih Ya, enak. di mix aja bisa. Mix Ya, campur di-mix air aja. jadi lebih enak ya. Dicampur susu tidak boleh, Bapak. Jadi kalau konsumsi produk kita diusahakan tidak dicampur susu. Makanya sebenarnya paling baik itu bahkan jangan sama air yang hangat banget pun jangan. Bukan air hangat, maksudnya jangan sama air panas. Yang air panas ya. Ya, karena maksudnya cuma takut merusak partikelnya. Gitu. Karena kalau saya mungkin karena sekarang udah pengen buru-buru ya, jadi ya kalau saya langsung buka, langsung minum, ya udah langsung minum. Rasanya juga lebih berasa itu. Iya, soalnya kalau yang di bawah lidah palingan cuma tahan kayak setengah saset, kayak udah nggak sabar, udah habis itu saya tegak kayak semuanya udah. Ini ada yang tanya nih, Bu Pipi IG-nya apa? Ini kalau orang IG nggak jauh-jauh nanya dari IG nih. Boleh, tapi saya benar-benar tidak, saya sama sekali tidak aktif. Tapi nggak apa-apa. IG saya, nama saya tuh Bu, disambung, Sylvia Iwandi. Jadi coba lihat ya. Benar. Karena saya memang nggak aktif. Kalau gini, kan makanya saya bilang semua orang tuh punya powerful beda-beda. Ada orang yang bisa, betul Sylvia Iwandi. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak Lavina tuh banyak banget, mungkin bisa saya bilang 30% member dia bisa dapat dari sosial media yang bahkan dia nggak kenal orangnya. Kebetulan kalau saya tidak memakai tools itu. Kenapa? Karena saya emang dari zaman dulu, dari saya belum join AFC, saya tuh memang nggak pernah aktif di Facebook, saya nggak pernah aktif di berbagai macam sosial media itu ya. Bahkan saya kayaknya punya IG itu juga baru beberapa tahun terakhir. Kalau saya pribadi saya nggak tahu, saya nggak begitu suka ya. Karena saya ngerasa tuh kalau saya orang yang nggak demen foto. Saya tuh nggak demen foto. Jadi saya tuh ngerasa tuh kayaknya aneh ya kalau saya pergi, saya harus foto. Post gitu ya. Saya ngerasa gini, saya juga bukan influencer, saya juga bukan apa, saya cuma mikir kadang, ya kayaknya orang juga nggak tertarik saya mau pergi kemana dan apa, jadi saya nggak begitu apa ya, saya nggak, makanya itu biasa urusan mic aja, saya nggak begitu nyaman apa kalau pergi di posting atau apa anak-anak di posting, saya nggak begitu apa, nggak biasa aja, nggak ada alasan tertentu, saya ngerasa nggak ada yang terlalu menarik. Jadi bisa dibilang banyak yang dapat member juga banyak lebih ke offline gitu ya? Iya. Kalau saya kebanyakan dari offline dan memang dari referensi itu yang paling banyak. Dari referensi saya paling banyak. Iya. Kalau Bu Pipi, ini kalau boleh tahu ada berapa 3 titik dijalanin semua atau baru jalanin 1 aja nih? Enggak, kalau saya saat ini, nah itu juga kesalahan kaum awam ya sebelum ketemu Ko Budi Darwin. Tapi kalau ditanya sekarang, saya ada 3 titik, tapi yang saya jalanin itu cuma
3 jalur, tapi sebetulnya di periode ini saya cuma mau fokus ke 2 jalur. Sebelumnya saya fokusnya 3 jalur. Bukan fokus 3 jalur, salah saya. Saya ada 3 jalur yang saya fokusin cuma 2, karena kan jalurnya Ko Budi udah pasti saya nggak apa-apain ya. Kasian ya, kita nggak dapat lemparan satu box pun loh. Jadi itu udah pasti tidak saya apa-apakan. Nah, kalau jadi abis itu saya masih punya 2 jalur. Nah, tapi sebetulnya 2 jalur ini saya lagi coba ya udah kan udah terlanjur 2 jalur ini. Tapi yang saya lagi fokusin banget sebetulnya hanya di 1 jalur. Jadi makanya in total saya punya 3 jalur. Yang lainnya ada ranking juga, Ci? Karena yang 1 itu kan saya nggak apa-apain ya. Jadi karena saya punya 3 jalur, yang jalur kedua kemarin Ronin. Udah dikit lagi Samurai tapi nggak saya iniin. Makanya karena saya udah mau alihin, saya jadi fokusin, saya mau 1 jalurin aja gitu. Yang awalnya kan pengennya 2 jalur ya, supaya kan yang itu rankingnya bagus. Cuma setelah saya belajar, toh saya juga nggak punya kemampuan terlalu ngurusin, jadi saya lebih baik saya jadiin 1 jalur supaya teamwork-nya lebih jalan. Karena ya sama Bapak Ibu, memang yang kaki besarnya udah pasti saya nggak apa-apain ya. Tapi yang namanya Zoom atau offline itu kan harus tetap dijalanin ya, kayak gini. Hari ini sama tim Cinovi, misalnya minggu kemarin sama tim Pak Syamsu, entar sama tim Cianita, kan semua tim itu tetap harus ditemuin baik offline maupun online. Makanya saya pikir untuk di jalur satunya saya kayaknya lebih baik fokus di 1 jalur aja. Jadi tetap strategi tusuk sate itu kita tusuk ke bawah itu memang paling benar ya, paling udah top paling ya. Jadi terfokus, kerjanya terfokus. Iya. Karena kan kalau kita punya 1 jalur tusuk sate itu Bapak Ibu, walaupun memang sih untuk saya kan kesannya aduh coba saya aktifin jalur ketiga kan lumayan saya dapat double pairing. Tapi saya tahu saya nggak punya kemampuan di situ. Dalam pengertian gini, kalau saya tusuk sate 1 terus kan berarti kan orang yang saya tusuk itu dia punya leadernya banyak ya. Jadi kan yang bantuin dia tuh banyak. Kalau hari ini saya nggak bisa bantu, atasnya bisa bantu, atasnya lagi bisa bantu. Jadi untuk saya, akhirnya saya kerjanya lebih nyaman. Jadi untuk saya meeting internal leader atau apa meetingnya juga nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena semuanya juga udah di 1 jalur. Jadi menurut saya tetap strateginya. Menurut saya gini, paling gampang kan kita belajar sama yang paling sukses. Yang paling sukses kan Ko Budi. Ko Budi adalah orang satu-satunya orang yang sangat konsisten dari awal hanya menjalankan 2 jalur. Hanya dia. Ko Budi baru berani membuka titik ketiga setelah dia menjadi Bushido. Jadi saya pikir dia aja seperti itu, padahal dengan kapasitas yang lebih besar aja menjalankan hal itu, kenapa saya nggak coba? Makanya sekarang saya hanya fokus di 1 jalur. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan, bisa nggak di-mix dengan bubur? Mungkin tadi SOP ya. Ya, sebetulnya sih tidak disarankan. Itu sering ditanya di bubur, terutama orang-orang yang lagi masuk rumah sakit, boleh nggak dicampur? Sebenarnya tidak disarankan. Gitu. Karena kan nggak tahu ya buburnya terbuat dari apa, terus buburnya panas nggak atau apa. Tapi ya balik lagi sesuai daripada nggak minum gitu ya, tapi usahain pakai air putih. Makanya kadang kalau orang yang biasanya kan orang nanya bubur tuh orang yang susah makan, makanya biasanya diusahain larutin airnya sedikit mungkin, sehingga kalau disuapin maksudnya diharapin dalam 2-3 suap udah selesai gitu SOP-nya. Oke. Ini ada dari Pak Yowan, saya ada prospek dan yang bersangkutan end user. Setelah saya rekomen dengan SOP dan UTSU, ternyata yang bersangkutan sudah konsumsi 6 bulanan, tapi dia mengeluhkan ke saya nggak ada efek. Bahkan dia sudah beli 20-an box untuk konsumsi pemulihan kesehatan CA dia. Dia open dan jelasin kalau nggak ada perubahan. Saya sempat tanya apakah ada arahan sebelumnya dari penjual dari Bogor. Dibilang enggak. Lalu apakah Ibu sudah member? Dibilang enggak dan enggak ditawarin. Saya tanya lagi, apakah Ibu cukup yakin Bu beli pada penjual resmi? Nggak bisa jawab. Saya tetap memberikan pendampingan dan jadi partner diskusi buat Ibu tersebut meski dia cukup tidak puas dengan SOP dan UTSU. Menurut para leader, apa yang terbaik untuk case seperti ini? Ya, kalau misalnya di hasil memang tidak bisa semua orang sama ya, Bapak Ibu.
Jadi mungkin kalau khusus case ini harus dilihat dulu dia sebetulnya lebih kecewa ke produknya atau dia lebih kecewa ke penjualnya. Kalau lebih kecewa ke produknya, memang nggak bisa. Maksudnya kita kan nggak bisa paksain, kayak saya balik lagi. Kalau menurut saya itu aja dia udah bagus, masih setia minum dalam 6 bulan. Kadang-kadang memang harus dicek sih. Kalau dibilang nggak ada efek itu gini, kadang-kala daripada dirasa-rasa, tapi karena dia udah konsumsi 6 bulan ya, kadang-kala ya udah cek darah itu salah satu yang paling bagus. Misalnya dicek aja, oh masih darah tinggi nggak, masih diabetes nggak, atau kadang-kala dilihat hal-hal yang lebih kecil lah, ya misalnya, oh siapa tahu memang kulitnya lebih bagus, atau rambutnya lebih nggak rontok. Kadang-kala kan orang tuh pengennya tuh yang dibilang nggak ada efek itu pengen efeknya yang wah banget, yang wah banget. Kadang-kala kita lihat dulu efek yang kecilnya ada nggak nih sebetulnya, karena kan bekerja di tubuhnya beda-beda. Kalau dia lebih ternyata kecewa ke penjualannya ya boleh Bapak Ibu prospek ya. Toh kan dia belum member, boleh apa. Jadi boleh dijelasin produknya dengan lebih jelas, bisa dijelasin dengan sistem marketingnya. Siapa tahu setelah itu lebih ada ketertarikan. Ya, mungkin saya tambahin dikit ya. Nah, kadang-kadang kan sakitnya udah berapa lama dan dia minumnya berapa banyak ya kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga. Kalau dia udah sakitnya udah lama ya kan. Nah, penyakit itu kan istilahnya terjadi puluhan tahun ke belakang kan. Kalau dia berharap istilahnya udah sakitnya berpuluhan tahun misalnya, ya kan? Udah sakitnya puluhan tahun terus terjadi proses penyakitnya puluhan tahun lagi, artinya udah terakumulasi 20 tahunan ya teman-teman ya. Jadi nah istilahnya minumnya itu kalau istilahnya minum 1 hari 1 saset misalnya 1 suga 1 utsu ya kan, ya mungkin efeknya juga pasti nggak secepat itu teman-teman ya. Nah, seperti hal-hal lain yang didapat manfaat lainnya yang nggak dirasain seperti Bu Pipi cerita tadi ya kan. Tuh. Ini saya langsung jawab aja biar nggak lama ya. Saya jawab pertanyaan Pak Suwanda itu lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Tergantung. Kalau saya bilang sangat tergantung. Kenapa? Sebab kalau kita bilang leader kita yang gede-gede itu mostly justru bapak-bapak. Ya, mostly bapak-bapak. Tapi saya nggak pungkirin kalau saya ikut Zoom lebih banyak ibu-ibunya. Lebih banyak ibu-ibunya. Karena menurut saya gini, biasanya saya cuma ngerasa gini, kalau bapak-bapak yang jalanin di sini full time, biasanya mereka jalanin itu benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Makanya akhirnya leader kita lebih banyak yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu banyak sekali yang di awal-awal join itu semuanya memang coba-coba. Coba-coba. Makanya nanti probabilitasnya ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi kalau secara umum udah pasti lebih banyak ibu-ibu menurut saya. Tapi kalau mau dibilang leader kita, sebetulnya leader kita lebih banyak bapak-bapak. Terbukti 11 itu ceweknya cuma 4. Ya, ceweknya cuma 4. Makanya saya bilang, karena gini, kalau ibu-ibu itu banyak ya Pak, saya nggak tahu kalau di grup lain itu kan banyak banget orang-orang yang ngadain, yang waktu dulu masih zaman offline ya, saya ambil contoh. Banyak sekali pertemuan-pertemuan LOP itu memang dibuat di jam-jam nunggu anak sekolah. Ya, jadi kan yang dengerin mayoritas ibu-ibu, makanya ada yang kejaring, ada yang enggak. Jadi itu tergantung circle-nya, tergantung. Kemarin saya di Bangka itu lebih banyak, hampir sama 50-50. Karena kebetulan kemarin tuh di Bangka salah satu leadernya itu majelis masjid apa gitu ya. Nah, itu benar-benar undangannya itu mostly bapak-bapak lah. Ibu-ibunya yang PNS. Jadi bisa kayak gitu kemarin kebaginya. Terus tadi pertanyaannya, apakah case timbul jerawat? Nah, ini saya mau jawab nih, kalau Pak Kurniawan. Karena sebetulnya kalau minum SOP itu memang bisa kemungkinan case-nya timbul jerawat. Sebetulnya itu bahkan ada di buku merah sebetulnya. Kenapa? Karena untuk orang yang kulitnya memang sudah lembab banget gini. Karena SOP itu sangat melembabkan kulit. Jadi untuk beberapa orang mungkin kayak kesannya waktu lembab banget bisa timbul jerawat, tapi tidak di semua orang. Tapi kalau Bapak bilang bisa nggak, bisa. Makanya kalau misalnya mukanya jerawatan banget, justru pengobatannya pakai ursu kusi. Ya, itu karena SOP itu benar-benar buat kulit itu lebih moist. Jadi kadang-kadang kan kulit itu kalau lebih moist, lebih berminyak bisa efek. Makanya kan orang bilang kalau nggak ada kerut, kulitnya berminyak, biasanya jerawat. Kalau kulitnya kering atau apa, keriput sama freckle lebih banyak. Jadi ya memang nggak bisa semuanya didapat. Gitu. Jadi bisa itu, memang bisa aja terjadi. Gitu. Memang
Mungkin kalau UTSU juga ada beberapa yang detox malah juga keluar juga ya, Ci. Apa? Kalau untuk UTSU juga ada beberapa juga yang keluar juga karena proses detox sekarang bisa juga ya lewat. Bisa jadi. Walaupun sebetulnya kalau ursu memang ada fungsi, terutama sangat baik untuk orang yang jerawatnya jerawat batu. Ya, ya, ya. Oke, ada lagi. Oke. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Ya, ada Doorpress pertanyaan lagi deh, doorpress lagi. Satu Hanamai lagi. Siapa yang nanya nih? Evi deh yang nanya deh. Hostnya deh yang nanya. Oke. Ya, coba saya tanya nih ya. Nah, tadi ada yang paham nggak ya? Sebelumnya Bu Pipi ini pernah kerja di perusahaan namanya apa? Yang kemarin Ayo. sales. Nah, itu. Terakhir sales. Wih, cepat banget itu. Ternyata benar-benar mendengarkan semua nih. Dari U Fitriawati Osram, benar Pipi nggak di sih? Osram. Pipi Iya, kayaknya siapa yang commute. jawab? Oh, Pak Albert. Oh, boleh. Kenapa Pak Albert? Enggak, Iya. belum. Tuh di Osram tuh pada jawab. Saya dulu di sempat Oh, di Philip. gitu. Oh, kita kompetitor dong dulu. Kompetitor dong, Pak. Waduh. Makanya saya kantornya di Pasar Kemis itu, Pak, di pabrik. Oke. Oke, sekarang damai ya. Damai dong. AFC kan satu family ya, Cinovia. Tapi ini hebat loh, apa ininya, audiensnya. Tadi aja saya nggak lupa. Saya tadi mikir, emang tadi saya ada sebut ya. Berarti semua nyimak yang ya. menyimak dengan baik. Nyimak ya. Jadi siapa yang dapat nih? U Fitriawati Osram, Ibu U Fitriawati. Itu Oke. yang paling cepat Fitriawati. Ya, oke. Nanti yang dapat doorpress japri saya ya, alamat lengkap ya. Satu doorpress lagi terakhir, satu kaos AFC. Bu Pipi deh kasih pertanyaan terakhir. Rada saya lagi mikir yang rada susah kalau gitu. Rada susah ya. Nah, terakhir harus susahan dikit deh. Tuh ada yang mau kasih pertanyaan gitu. Pak Mike. Siapa nama papa saya coba? Aduh. Coba boleh nggak saya kasih pertanyaan? Kalau Saya Siapa nama nanti papa pikir saya? tipe sepedanya yang baru nih. Dia sepeda. Hadiahnya sepeda, bro. Presnya sepedanya Pak Michael Tarpin. Dari Pak Mike ya. Buat kehormatan nih ditengokin Pak Mike Halo nih. semuanya. Ini sama Bu Sinonovi hari ini. Nih Pak Mike nih. Oke, pertanyaan. Albert Father. Jadi Boleh kemarin ini pertanyaannya. intermezzo ya, Bapak Ibu intermezzo. Gara-gara ngomongin doorpress kemarin Pak Mike itu beban banget. Dia udah bilang dia udah nggak mau lagi kalau kasih pertanyaan doorpress, dia udah nggak mau. Gara-gara Kapok, kemarin di Bangka, memang di Bangka itu acaranya kan semuanya capros ya. Mostly saya bisa bilang tuh yang datang tuh capros. Oke. Jadi ada doorpress TV diundi ya. Pertanyaan pertama, Pak Mike sih ya, ini kan harus lihatnya dari sisi capros. Kasih pertanyaan yang paling gampang dari Pak Mike. Udah, Pak Mike kasih pertanyaan. Apa kepanjangan AFC? Ih, ternyata pada nggak ada yang tahu loh Bapak Ibu. Paling bisa, oke. Akhirnya Kan yang maju ke depan. dia maju, maksudnya maju ke depan ya. Jadi kan udah diundi dulu, Bapak Ibu, tapi untuk dapat hadiahnya harus jawab pertanyaan gitu. Tanya AFC, dia nggak bisa. Yang kedua nih ya, yang kedua. Terus pertanyaan yang kedua, oke, sebutin deh nama 2 produk utamanya AFC, atau pokoknya sebutin aja 2 produknya AFC. Ternyata ini ibu-ibu, dia nggak bisa juga. Oke, udah ya. Terus ya. Yang ketiga, tapi menurut saya ini pengalaman ya Bapak Ibu. Nanti abis ini saya cerita dikit ya. Abis itu yang ketiga pertanyaan, ini lebih lucu lagi. Dibilang ini, oke deh sebutin aja salah satu nama Busido. Dikasih brosurnya acara AFC itu. Which is di brosur AFC itu ada namanya Bapak Ibu di bawahnya ya. Misalnya Budi Darwin, double Busido gitu ya. Ya. Oke. Di situ ada muka Budi Darwin, Ardian, Cieni, terus tuh ada Ko Yohanes ya. Semuanya ditulis lagi namanya Busido. Oke, Bu, sebutin satu nama Busido. Dia bilang Tampi. Terus dia udah stres banget kasih tiga. Padahal disuruh baca nih, Bapak Ibu disuruh baca. Terus dia jawab Michael. Terus Pak Mike udah kayak apa?
bingung mau kasih pertanyaan apa lagi. Akhirnya tapi Bapak Ibu ini intermezzo ya. Sebelum saya kasih pertanyaan, tapi Bapak Ibu apa? Akhirnya terbukti. Abis itu saya diskus sama Niko. Terbukti apa yang Niko ajarin ke kita di modul baru. Orang capros itu sebetulnya nggak bisa nangkep apa yang kita pikir itu gampang. Dia nggak peduli Pak Mike itu siapa, dia nggak peduli Pak Ernest itu siapa. Bahkan dia cuma bilangnya produk itu ya. Saya cuma ingat produknya ikan salmon, yang satu kotaknya biru, yang satu kotaknya ungu. Si ibu itu bilang seperti itu. Waktu dia nggak bisa sebutin namanya. Dia juga nggak tahu asalnya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa? Mereka semua ingat loh, waktu saya tanya, ini random begitu, saya ke orang yang sama. Coba tadi presentasinya Ko Budi Darwin. Kan semua orang berdiri waktu Ko Budi Darwin sama Ardian. Tadi Ko Budi kan buka apa? Buka bonusnya ya. Kemarin Ko Budi Darwin dapat, kan saya nggak bilang, kemarin Ko Yohanes setahun pada dapat 9M. Itu saya lupa. Ternyata yang mereka ingat cuma bonusnya Ko Budi Darwin sama bonusnya Ko Yohanes, karena mereka bukain bonus setahun ya. Jadi makanya dari situ tuh akhirnya sini kok tuh kita bilang tuh kan bener ya, ini buat kita flashback gitu ya. Ternyata kadang-kadang kita tuh presentasi 1 jam, Bapak Ibu bayangin ya, itu sih presentasi ya semua orang dengerin loh, AFC, Suba, ternyata ditanya nama produknya aja nggak ada yang nyantol loh. Karena itu ditanya untuk dapat TV ya. Jadi dari situ tuh saya tuh sendiri benar-benar belajar betapa kadang-kala kita tuh jelasin, pengen orang tuh ngerti dari A sampai Z, padahal sebenarnya mereka nggak ngerti. Jadi sebetulnya kan makanya dibilang presentasi apa sih yang terbagus? Presentasi yang terbagus adalah presentasi yang menjawab pertanyaan mereka. Kalau ternyata pertanyaan mereka saat itu mereka butuh duit, ya mereka akan ingat duit. Kalau pertanyaannya mereka pengen lagi tahu produknya apa, yang mereka akan ingat ya produknya. Nah mungkin jadi kita harus tepat sasaran. Jadi itu lucu banget ya. Jadi ternyata presentasi 1 jam itu yang mereka cuma ingat akhirnya cuma masalah duit. Yang mereka udah lupa tuh kayaknya disebutin produknya AFC itu apa, AFC itu siapa, Pak Mike itu siapa, kayaknya udah nggak ada yang nggak ada. Jadi itu ya udahlah akhirnya udah hopeless ya, akhirnya udah terakhir itu dikasih aja lah hadiah TV-nya. Soalnya itu nggak ada yang nyantol. Nah, hari ini pertanyaan dari saya mau kasih yang susah banget kalau gitu. Iya, ini kan karena udah member semua harus susah banget, bener. Oke. Padahal ini hadiahnya kaos ya, bukan TV ya. biar kaosnya merasa berharga gitu loh. Oke. Ini nggak apa-apa, ini sekalian saya pengen tahu aja. Kalau Bapak Ibu nggak tahu nggak apa-apa, oke nanti saya ganti. Coba kalau yang Bapak Ibu dengerin LOP kantor kemarin atau dengar modulnya Pak Niko pasti ngeh tentang ini. Boleh nggak sebutin harus 2 ya Bapak Ibu? Selain tadi saya sudah sebut 1. Tadi saya sempat bilang kita mau launching tahun depan itu Utsukushi Gold. Oke. Selain Utsukushi Gold, kita tuh masih ada produk lagi yang kita mau launching. Entah itu di plan A ataupun plan B. Walaupun itu nggak tahu kapan, tapi sudah sering banget disounding sama Pak Niko. Bisa nggak sebutin 2 produk lagi? 2 produk lagi. Ih, hebat loh. Hebat sekali nih. Lo gampang buat tim kita nih. Waduh. Ini udah dapat bocoran dari kapan-kapan nih, Bu. Loh. Dari Koik ya? Ini hebat banget. Yang jawab udah banyak, Utsukushi yang Pak Iwan ini udah tepat, Utsukushi Gold dan Hikari. Karena tadi kalau di luarnya Utsukushi Gold, berarti yang benar jawab itu yang jawab Hikari dan Noz. Siapa tuh yang jawab? Marta di Hikari dan Manokwari. Nozomu dan Hikari. Nozomu dan Hikari. Siapa itu yang jawab? Mana ya? Ada Marta. Hebat loh itu. Bu Marta. Nah, sebagai pelengkap upline-nya bangga nih, upline-nya bangga nih. Orang ini. Ya, ini itu Bu Marta nih di Papua loh, Bu Pipi. Jadi dia udah jam 11, hampir jam 11 malam nih. Ya, jam 11 malam mana ya. Bu Marta, nyalain kamera dong. Mana nih Bu Martanya nih? Ayo sebagai ininya. Bu Marta. Disahkan hadiahnya harus nongol videonya. Di mana ya? Di Manokwari, Ci. Papua Barat. Di mana? Oh, di Manokwari. Oh, saya belum pernah tuh. Boleh kapan? Halo Bu Marta, itu udah lihat tuh. Hai Ibu. Saya sebelumnya ke Jayapura tuh Bu, pernah LOP. Oh iya. Iya, benar-benar sebelum pandemi saya yang ke sana waktu itu. Ke Jayapura tapi. Boleh dijadwal kapan-kapan. Iya, dan waktu dekat kayaknya Januari kantor bakal ke sana lagi. Kemarin sudah dibahas. Januari ada rute ke Papua lagi. Ya, ada rute ke Papua. Jadi siap-siap nih. Hebat loh Bu.
Saya yakin di sini nggak semua. Saya aja karena suka lupa-lupa tuh Nozomu apa. Iya, saya juga sendiri lupa Nozomu namanya. Tuh kan. Mantap. Jadi Oke. kalau Bapak itu yang belum tahu, kita memang ada produk lagi yang memang sedang di-prepare, ada Nozomu, ada Hikari, ada propolis, tapi propolis yang buat agak berbeda bukan propolis yang sekarang. Sama ada satu lagi yang kita persiapkan itu sebetulnya omega ya. Dan ini omeganya agak beda, omega DHA tapi vegan. Jadi untuk pasar vegan nanti omeganya. Rutin Iya, ya, Wah, polis nah, sama. ini udah bocoran nih kita. Bagus. Ini plan B berarti ya? Yang vegan itu seharusnya plan B. Hmm. Kalau Pusi Gold udah ada tahu apa goldnya? Udah dijelasin belum ya? Goldnya itu apa? Betul. Jadi prebiotik yang udah pasti ada kandungan vitamin D. Karena kan sekarang orang pada mau ada vitamin D. Sama Suba Gold ada juga nggak sih? keluar duluan Duluan. aja. Oh, dari Bepom. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Udah Cinovi? Udah? Oke. Ya. Sorry tadi saya keputus. Nggak apa-apa. Oh, saya pikir ada time limit lagi, Cinovi. Waduh. Itu gara-gara gagal paham tentang Zoom ya, jangan. Malu-maluin tuh, malu-maluin banget tuh. Malu-maluin Waduh, ya. ada iklan. Iya, gila. Gratisan Oke. ya, gratisan. Gratisan Ya, boleh iya. udah. Oke. Oke, karena waktu juga udah ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita bubar, kita foto kenangan dulu ya sama Bu Pipi ya. Baju saya Oh, yang videonya belum buka, ayo dibuka biar kenalan sama Bu Pipi, biar dikenalin. Nanti ketemu di jalan kan bisa nyapa. Oh ini Pak Yowan dari tadi. Mana? Oh iya, Pak Pak Yowan Yowan dari tadi. mana itu? Ayo Pak Yowan. Saya di Jawa Tengah ini, Ci. Oh Jawa Tengah. Oke, kita mulai ini ya. Ada 3 halaman. Saya mulai di halaman pertama. Oke, sudah siap-siap semua. Masih ada yang baru buka kamera. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Nah, udah buka kamera semua. Oke. 1, 2, 3. Konnichiwa. Oke, sebentar saya save dulu ya. Bentar. Oke, sekarang halaman ke 1, 2, 3. Konnichiwa. Sebentar, di save dulu. Sebentar ya. Oke, satu lagi. Halaman ketiga. Konnichiwa. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Oke. Oke. Thank you, Bu Pipi. Udah Thank you, Bu Pipi. ya. waktu Terima kita kasih, Bu diskusi. Pipi. Ya, semoga Salam kita buat semua Pak Mike. di sini sehat-sehat semua ya. Ilmu dari Bu Pipi banyak ya, jadi udah bisa diterapkan di offline maupun online ya teman-teman ya. Thank you kehadirannya Bu Pipi. Sampai jumpa Oke, lagi. thank you semuanya. Terima kasih, Bu Pipi. Thank you, Bu. Ya, Sampai ketemu. semua. Thank you Thank you. semua. Bye.